Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Suara Minang TV di mana saja berada, alhamdulillah pasubak kita palia di pagi hari kini, hari Sabtu tanggal 17 September di Warsa 2022. Kami pagi ko melakukan liputan khusus di tepatnya di Gedung Arafah ya Budes, ya, di Asrama Haji. Di mana kegiatan kami pagi hari ini adalah meliput sosialisasi program dari BPJS dengan Gema Minang Kota Batam. Sekota Batam. Sekota Batam. Terima kasih Bu Des. Pada pagi hari ini kami dengan Desmanis. Selamat pagi Bu Des. Selamat pagi Pak Andi. Alhamdulillah. Gimana kabarnya Bu Des? Alhamdulillah. Subhanallah. Baik, pagi hari ini saya didampingi Bu Des. Tapi kondisi Bu Des pada hari ini performanya agak berbeda dengan kami. Gimana nih Bu Des? Tolong sapa pemirsa kita. Oke, selamat pagi seluruh penonton setia Minang TV. Selamat hari libur, weekend, dan tetap setia menonton program yang ditayangkan oleh Suara Minang TV. Dan pada hari Sabtu Minggu di akhir pekan kali ini kami mengawali dengan liputan khusus untuk DPP Gema Minang dan DPC Sekota Batam yang akan mengadakan sosialisasi dengan BPJS akan mengadakan sosialisasi dengan Gema Minang. Nah, pada hari ini di dalam sudah mulai ya Pak Andi ya, sudah dibuka, sudah ada Ketua Gema Minang yang terpilih Bapak Leo Putra dan juga orang BPJS juga sudah ada di dalam. Tetapi sebelum itu kami selalu mendoakan Sanak Minang TV selalu dalam keadaan sehat dan tetap bisa berkumpul dan berhari Minggu berlibur bersama keluarga tercinta. Dan kami himbau sekali lagi untuk Sanak Minang TV, jangan lupa untuk follow Suara Minang fanpage-nya Suara Minang TV dan YouTube-nya Suara Minang TV. Jangan lupa di follow, di subscribe, di like dan di share sebanyak-banyaknya sebagai dukungan kepada Suara Minang TV. Dan Sanak Minang TV kita akan meliput acara kita pada hari ini, tetap setia bersama Suara Minang TV, Suara Urang Awak. Ya. Baik pemirsa, langsung saja kita ke ruangan kegiatan karena beberapa menit yang lalu pembukaan sudah dilaksanakan. Baik pemirsa, langsung menuju ruangan kegiatan. Ini pakai ini ya? Pakai ini. Ini di ruangan Arafah 2, pemirsa. Dan Bapak Ibu sekalian dari perwakilan DPC di Kecamatan Kota Batam. Pertama-tama mungkin kami izin mohon maaf, kebetulan kepala cabang kami Pak Iwan Anjali sedang ada kegiatan lain, jadi kita bagian sekarang tidak bisa hadir. Kebetulan beliau Sanak Minang TV acara sudah dimulai ya dan bisa disaksikan sudah dibuka oleh MC dan kata sambutan dari BPJS. Untuk kegiatan pada kali ini Bapak Ibu kami izin untuk memberikan informasi nanti mungkin yang dapat berguna untuk nanti masyarakat kita nih, masyarakat Minang yang ada di Kota Batam nanti mungkin dapat mengetahui tentang program dari Jaminan Kesehatan Nasional. Apakah nanti mungkin masyarakat kita ini yang tergabung ke dalam Gema Minang ini apakah sudah terdaftar sebagai peserta yang mandiri atau misalnya terdaftar kalau dia tidak mampu mungkin terdaftar sebagai peserta menerima bantuan iuran yang diberikan oleh pemerintah. Nah, dalam hal ini kami mohon dukungan juga nih untuk Bapak Ibu dari Gema Minang turut mensukseskan universal health coverage. Jadi kita kalau di Batam Bapak Ibu sudah 92% warga kita yang terdaftar ke dalam Jaminan Kesehatan Nasional. Nah, jadi seharusnya minimal target nasional dari Bapak Presiden itu 98%. Kita sudah harus terdaftar terkalkulasi. Saat ini Bapak Ibu masih ada 81.000 warga kita lagi. Mungkin itu ada berapa puluh persen, ada juga warga Minang kita juga nih yang mungkin belum terdaftar ke dalam program Jaminan Kesehatan Nasional. Jadi mungkin nanti kami mohon bantuan Bapak Ibu untuk menghimbau warga-warga kita nih, warga Minang yang ada di Kota Batam, lalu juga nih ikut mendaftarkan diri menjadi peserta Jaminan Kesehatan. Jadi kalau seandainya sakit ada apa-apa, misalnya di sini kan di tangan atau ada jaminan kesehatannya.
berarti Mungkin itu sekali. sekian Pak Leo Karena di Kembang Minang ini untuk terhimpun awal pembuka generasi dari generasi kegiatan muda Senam pada hari yang ini. Mungkin produktif langsung dan kreatif sambutan dalam dari Bapak Ketua Gema menciptakan Minang. suasana kekeluargaan dan solidaritas di Kota Batam. Selanjutnya kata sambutan dari Bapak Leo Putra selaku dari Ketua Gema Minang. Sekaligus buka ya. Ya, sekaligus membuka kegiatan pada pagi hari ini. Pada Pak Leo dipersilakan. Ya, untuk acara selanjutnya pemirsa, ini sambutan sekaligus pembukaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kota Batam. Tidak ada kata lain selain mengucapkan alhamdulillahirabbil. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita keluarga besar Gema Minang beserta BPJS Kesehatan pada pagi hari yang berbahagia ini bisa bersilaturahmi. Kemudian tak lupa kita sampaikan salawat beriring salam kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Kepala BPJS Kesehatan Kota Batam, dalam hal ini diwakili oleh Bu Ning beserta jajarannya, Bu Ning. Kemudian yang saya hormati Sekum Gema Minang Pak Eza. Yang saya hormati, yang saya minta membantu mengurus acara ini Pak Dianus. Beliau insya Allah juga nanti akan menjadi Kabid Linjamsos yang terkait dengan BPJS Kesehatan maupun BPJS Tenaga Kerja ke depannya. Terus yang saya hormati ketua-ketua DPC, alhamdulillah banyak yang hadir dari Sungai Bedu, Pak Jupri, kemudian Nongsa, Pak Mol, kemudian dari Batam Kota, Pak Jondra, Pilih untuk memimpin DPP Gema Minang dan yang mewakili ketua-ketua DPC yang lain yang tidak bisa hadir. konsolidasi yang Dan baik. yang saya banggakan seluruh peserta sosialisasi Sosialisasi anggota kita Gema Minang se-Kota Batam. antara BPJS dengan Gema Minang Dan terima kasih kepada dengan baik Suara Minang TV peserta yang langsung dari live meliput dapat acara ini. melaporkan ada beberapa dari DPC Bagi kami, di Kota Batam ya, dari masing-masing kecamatan kami baru terpilih Bu Ning, ya, sangat kira-kira antusias bulan sekali Juli. untuk mengikuti program. Jadi ini kepengurusan Gema Minang yang Kita baru. berdoa mudah-mudahan Pelantikan pengukuhan belum, dan sukses yang datang. tapi yang terpikir apa yang bisa dilakukan oleh Gema Minang untuk masyarakatnya. Pelantikan pengukuhan membutuhkan waktu, tapi lebih berat bebannya adalah bagaimana bisa bermanfaat untuk warga Minang. Itulah kami dari jajaran pengurus, DPC dan seluruh anggota yang hadir ini, bagaimana bisa dapat banyak masalah sosial di warga yang tidak bisa teratasi secara maksimal. Untuk itulah dari awal kepengurusan kami yang baru ini ada prioritas program kami tentang jaminan sosial. Karena hari-hari kejadian yang terjadi pasti menyangkut banyak masalah sosial. Ada yang sakit, ada yang meninggal, ada yang kecelakaan, dan rata-rata belum tercover. Jadi ini seluruh yang hadir peserta BPJS Kesehatan, saya sampaikan ini sangat penting. Orang Minang itu banyak di sektor informal. Jadi inisiasi acara ini
murni sangat penting dan sangat mutlak harus kita lakukan. Saya berterima kasih kepada BPJS Kesehatan yang sudah bekerja sama dengan Gema Minang memfasilitasi acara ini. Apa yang disampaikan oleh Kepala BPJS tadi, kami sangat memahami dan sangat berharap ke depan bahwa warga kita di Batam ini terlindungi secara jaminan sosial. Dapat saya sampaikan di sini, kebetulan saya juga di Dinas Sosial, bahwa negara itu mengamanatkan, sudah memerintahkan seluruh warga negara wajib mempunyai jaminan sosial. Satu, kesehatan. Kedua, tenaga kerja. Jadi, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 33, fakir miskin dan orang terlantar wajib dipelihara oleh negara. Di amandemen Undang-Undang Dasar tersebut, masuklah dia ke pasal 2, pasal 3-nya. Apa? Negara wajib memberi jaminan kepada warganya. Kemudian, negara wajib menyiapkan fasilitas untuk jaminan sosial tersebut, untuk pasal selanjutnya. Itulah kenapa hadir namanya BPJS Kesehatan dan kenapa hadir namanya BPJS Tenaga Kerja. Kehadiran BPJS Kesehatan Jadi kita sebagai warga, kepada seluruh yang hadir di sini, itulah latar mohon maaf kalau agak panjang Gema Minang karena memang ini cita-cita murni pionir dari warga pengurus Gema Minang yang sekarang. di Kota Batam. Memang berat mencapainya, Kegiatan sosialisasi, tapi yakinlah mudah-mudahan dengan gotong royong, sananya dengan kerjasama, dipahami dengan kerja yang ikhlas, tulus, BPJS ini memang kerja sosial, warga Sumatera Barat kerja berpaguyuban, dapat bermanfaat bagi kita bukan semua. kerja profit, bukan kerja komersil, Dalam penyampaian bukan kerja bisnis. kita Ini murni untuk sosial warga kita, warga Batam khususnya yang berasal dari Sumatera Barat. setiap warga negara Jadi saya sampaikan di sini, fasilitas ya dari kita bercita-cita seluruh warga Minang keselamatan kerja. di Kota Batam memiliki kartu BPJS Kesehatan maupun kartu BPJS Tenaga Kerja. Kalau ini sudah dipegang, walaupun nanti diterangkan oleh BPJS Kesehatan, kalau ini sudah dipegang, aman kita. Tidak perlu iuran, tidak perlu sum-suman, tidak perlu tetean, dan itu sudah siap semua. Sudah siapkan negara, asal ikut. Ya Bu, nih? Asal ikut. Sudah disiapkan. Jadi amanatnya begini. Bagi yang resmi, yang bekerja di perusahaan atau di organisasi pemerintahan atau di mana-mana, itu sudah di-cover oleh perusahaan atau negara. Bagi yang tidak di sektor resmi tadi atau di perusahaan, tapi dia mandiri, dia mampu. Dia tidak masuk dalam perusahaan, tidak masuk dalam kantor-kantor pemerintahan, tapi dia mampu. Dia wajib ikut mandiri. Baru masuk yang ketiga. Seandainya dia tidak mampu, dia sangat miskin. Dia miskin, itu yang menjadi tanggung jawab negara. Itu yang menjadi tanggung jawab pemerintah. Yang itu akan di-cover oleh pemerintah, dibayar oleh pemerintah. Tapi benar-benar tidak mampu. Permasalahan dalam kemiskinan
Kalau kemiskinan itu sangat penting, sangat untuk kita bantu. Zalim kita kalau tidak menolong. Tapi permasalahan kemiskinan, banyak juga beberapa orang atau oknum itu yang bermental miskin. Bukan karena dia miskin. Itu tantangan yang kita hadapi. Jadi, sudah menjadi tanggung jawab kita nanti di organisasi Gema Minang, bagaimana seluruh warga kita, baik kalau sudah resmi ditanggung oleh perusahaan, yang mampu dia bayar sendiri, dan bagi yang tidak mampu, tugas kita sekota Batam mendatanya. Bantulah warga kita yang tidak mampu, yang tidak sanggup membayar, memang karena di bawah garis kemiskinan, wajiblah kita bantu untuk terdaftar BPJS Kesehatan. Makanya tanggung jawab saya selaku ketua dan tanggung jawab kita semua yang hadir di sini, yang mendengar, ada tanggung jawab moral kita nanti dibantu oleh DPP dan DPC dan seluruh pengurus, kita turunkan ini sampai ke bawah, sampai ke akar rumput. Jadi tidak kita ketemukan lagi warga Minang yang tak ada duit sakit. Tidak ada cerita itu lagi. Semua warga Minang nanti sakit dia aman. Baik dia secara resmi dia mempunyai, baik dia secara mampu dia bayar sendiri, maupun secara tidak mampu dibayarkan oleh pemerintah. Mohon maaf, sebenarnya ini sudah ada impresnya, wajib seluruh warga negara mempunyai perlindungan sosial. Ya Bu ya, ini wajib. Makanya kenapa perusahaan tuh bayarkan? Karena wajib. Permasalahannya di mana? Permasalahannya warga Minang banyak di sektor informal. Banyak yang dagang, banyak yang sopir, banyak yang UKM, usaha kecil menengah. Dan mereka ini kadang-kadang, jangankan untuk diri mereka, mereka juga kadang-kadang punya karyawan 1, 2, 3. Macam-macam rumah makan Padang itu. Punya karyawan. Tapi permasalahannya apa? Tidak sampai informasi. Tidak sampai sosialisasi. Mudep sama saya, sama Pak Adi, kelimpungan. Setiap ada masalah, tidak ada BPJS Kesehatan, tidak ada BPJS Tenaga Kerja. Banyak kasus. Batam Kota, Pak Zondra, orang jualan kue yang harusnya bisa dijaminkan sosial, kecelakaan, habis kakinya, tidak terdaftar BPJS Tenaga Kerja. Seandainya terdaftar BPJS Tenaga Kerja karena kecelakaan ya Bu ya, itu nggak bayar. Mau 1 miliar pun habis nggak bayar. Negara yang bayar. Sebuah terobosan yang sangat luar biasa bagi seorang Jadi saya sampaikan di sini, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Sumatera Barat, kita semua berniat mengupayakan orang-orang awak membantu sesama warga Minang supaya semuanya sesuai amanat dari pemerintah, sesuai instruksi presiden. Kita di sini akan menjadi pejuang-pejuang untuk menjadikan warga Minang memiliki 2 jaminan yang sudah diwajibkan oleh pemerintah. Orientasinya Apa yang disampaikan Bu Ning tadi? Universal Health Coverage, cakupan umum atau universal tentang kesehatan. Intinya apa? Karena negara sudah mengamanatkan seluruhnya warga Indonesia ini harus mempunyai jaminan kesehatan. Batam masih di posisi 92%.
Sementara untuk mencapai UHC itu minimal 97 atau 98%. 98. Berarti kita butuh 7%. Batam penduduknya di kota Minang, di kota Batam penduduknya lebih kurang mungkin hitung-hitungan statistik 20%. Jadi potensi kita untuk membantu ini sangat besar. Tapi tergantung kita sekarang. Pengurus sekarang sama kader-kader yang saya banggakan di depan ini. Mau enggak kita menindaklanjuti sampai ke akar rumput? Sampai ke tingkat paling bawah. Sampai ke tingkat RT. Apakah kita bisa? Tapi butuh juga arahan dari DPP. Butuh arahan dari ketua, dari sekum, dari kabit yang menangani. Coba susun Pak Kabit, Pak Dianus. Setelah ini nih, kita coba tindak lanjutnya seperti apa. Ini sebagai pembentuk pembuka, sebagai awal bismillah, sebagai untuk tekad, untuk memulai apa yang diniatkan, apa yang dicita-citakan. Saya bicara di sini kadang-kadang saya lupa. Lebih banyak saya mengutamakan ini, isi hati sama isi kepala. Saya tidak melihat kadang-kadang saya ketua Gema Minang. Saya tidak melihat saya sebagai sekretaris dinas sosial. Kadang yang keluar di sini. Jadi itu, mohon maaf kalau panjang lebarnya ya. Karena saya butuh bantuan seluruh kita yang semua di sini. Kitalah perintis, kitalah kader, kitalah cikal bakal yang nanti insya Allah menciptakan seluruh warga Minang di kota Batam mempunyai jaminan sosial. Tepuk tangan dulu. Dan saya sudah janji setelah ini substansinya Pak. Saya tidak terlalu ini terhadap seremoni. Karena beban saya berat 5 tahun ke depan. Saya tahu ini nggak gampang mencapainya. Contohnya aja BPJS Kesehatan kita. Sampai 92%. Kalau sampai 98%, Bapak Ibu mau tahu, ada orang miskin masuk rumah sakit, tidak mempunyai BPJS Kesehatan, diuruskan hari itu tidak bayar. Kalau sekarang kan tidak bisa. Kalau sampai UHC itu kita di angka 98% dibantu oleh Gema Minang, sampailah kita ke 98%, kita berpahala semua. Orang lain di luar orang Minang masuk rumah sakit tidak mempunyai BPJS, dia miskin, langsung aktif, langsung dibayarin pada saat itu juga. Ya Bu Neng? Jadi kita nolong warga kita, warga Minang, dan kita juga menolong warga Batam secara keseluruhan. Jadi untuk itu mohonlah kesungguhan. Bantu ketua ini memegang amanah menjadi ketua Gema Minang. Bantu saya. Saya setiap saat tuh berpikir. Saya dikasih ujian cobaan 5 tahun. 5 tahun. Apa yang bisa saya kasihkan? Apa yang bisa serubah? Apa yang bisa berprogres dari Gema Minang? Itu aja pikiran. Dan mohon maaf, saya umroh kemarin. Saya doakan Gema Minang supaya besar. Supaya saya bertanggung jawab di Gema Minang. Cuma itu doang. Saya tidak bilang saya harus begini. Saya populer lah di Batam. Saya nanti jadi. Saya hanya berdoa, ya Allah, buatlah saya bertanggung jawab untuk Gema Minang. Ya Allah, besarkan Gema Minang. Amin. Oh, bukan. Topkanlah saya dengan jadi ketua Gema Minang. Nggak perlu. Saya dengan bekerja, saya dengan profesional.
Saya tidak tahu mau muncul atau tidak, tak masalah. Yang penting saya kerja. Mudah-mudahan itulah. Saya yakin nih bisa dibantu Pak Sekom, dibantu Pak Adi, dibantu instansi yang terkait sosial nih, BPJS Kesehatan, BPJS Tenaga, dan dibantu di depan saya, kebanggaan saya semua. Insya Allah bisa. Ayo kita capai UHC. Berikan kontribusi dari acara ini, bahwa BPJS dengan Gema Minang, BPJS Kesehatan dengan Minang buat acara ini ternyata memang naik, bisa mendongkrak. Nanti tak payah-payah lagi Bu Dep. Kalau sampai kita mencapai UHC itu, siapapun Bu Dep masuk rumah sakit bisa kita uruskan langsung aktif. Tidak 14 hari lagi, tidak begini lagi. Ya. Nanti guna. Jadi Bu Ning yang perlu dibantu ini tentang BPJS Kesehatan. Ingat ya, dia ada 2, kesehatan sama tenaga kerja. Kita khusus hari ini kesehatan, jangan campur-campur. Kesehatan ini tentang sakit. Kalau tenaga kerja tentang meninggal sama kecelakaan kerja. Meninggal kecelakaan kerja jauh lebih tinggi kalau BPJS tenaga kerja. Meninggal biasa pun juga dapat. Itulah kelebihan kalau pemerintah yang mengasuransikan warganya. Kita ini diasuransikan oleh negara ini. Murah meriah. Subsidi sebenarnya ini. Klaimnya sama duit yang diterima itu tidak berimbang. Jauh lebih besar klaimnya daripada uang iuran kita ini. Betul enggak Bu Ning? Baik kesehatan maupun tenaga kerja. Kenapa saya bisa nyampaikan ini? Karena saya jalanin ini. Karena saya kebetulan juga di pemerintah. Jadi mudah-mudahan kebetulan nanti yang menjadi Kabid Linjam Kabid Masalah Jaminan Sosial Gema Minang adalah Pak Dianus. Banyak kemudahan buat kita nanti. Semua orang tak mampu itu sebenarnya wajib kita bayarkan, daftarkan BPJS. Tolong bawa aja setiap DPC survei warganya sekecamatannya, silakan. Ada orang miskinnya yang tidak memiliki BPJS, lengkapi suratnya, bawa ke Pak Dianus, kita jadikan, nanti kita masukkan Bu Ning, langsung jadi, tidak bayar. Informasi ini tak nyampai. Sekarang ini nyampai, kita harus menang berapa langkah daripada yang lain. Inilah momentum yang kita pakai untuk kita jauh di depan. Jadi saya panjang lebar tak masalah ya, karena ini butuh tekad kerja keras. Tidak semuanya kita bermain di dunia keras. Tidak selamanya kita bermain dunia gelap. Nggak selamanya kita main di dunia yang lain-lain. Ada dunia sosial yang untuk kemaslahatan warga kita sendiri. Yang lebih utama sosial. Kalau dua ini sudah dipegang, insya Allah itu indikator kesejahteraan. Hanya dua itu. Kalau udah dua itu udah dipegang, terjadi apa-apa, nggak masalah. Istri sakit, anak sakit, si anu sakit, ini kecelakaan, ini meninggal, nggak ada masalah lagi. Percayalah, kalau ini kita capai, warga kita, insya Allah, warga Minang, sekota Batam, sejahtera semuanya. Mungkin lebih kurang itu, saya sangat-sangat membutuhkan tindak lanjut dari acara kita ini. Silahkan nanti Pak Sekom sama Pak Adianus ciptakan lagi rapat kerjanya, rapat tindak lanjutnya, jangan putus di sini. Terima kasih Suara Minang TV, tolong disampaikan substansi ini ke warga kita. Karena ini untuk warga kita. Udah hadir bersama kita Suara Minang TV, ditambah nanti ada juga media yang ya Pak Eja ya, kita bawa juga supaya apa?
supaya saya dan kawan-kawan semua di sini yang membawa nama Gema Minang bertanggung jawab terhadap organisasi Gema Minang. Terima kasih BPJS Kesehatan atas acara ini, kerjasama ini. Kami bangga, kami terima kasih, apresiasi. Tolong bantu kami, Bu Ning, ada kontak buat Gema Minang di BPJS Kesehatan untuk memudahkan kerjasama. Secara Gema Minang, nanti Pak Adianus, nanti secara BPJS Kesehatan, nanti Bu Ning akan menunjuk, ya Bu Ning ya, kepada penghubung kita antara Gema Minang dengan BPJS Kesehatan. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Sampai saat ini, kalau ada yang salah, selagi saya memimpin sampai saat ini, saya mau maaf sebesar-besarnya. Bantu saya, dukung saya. Hanya dengan kekompakan, hanya dengan kerjasama, dengan ketulusan, keikhlasan, dan sungguh-sungguh, baru kita akan berhasil secara bersama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum. Ya, saking seriusnya belum dibuka. Dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan menguatkan tekad kita bersama, dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, acara sosialisasi BPJS Kesehatan bekerja sama dengan Gema Minang secara resmi saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ali Putra yang telah membuka kegiatan pada hari ini. Selanjutnya kita masuk ke acara berikutnya, yaitu pemaparan materi dari Ibu Nining. Kepada Ibu Nining, Sebelum Bu Nining, saya lupa memanfaatkan momentum ini karena ada, kalau dikotakkan permasalahannya, satu, kalau yang kerja resmi tidak ada masalah. Kemudian yang miskin tadi sudah saya sampaikan, berhak untuk dibayarkan negara. Terus yang transformasi, dari dulu bekerja, tidak bekerja. Dia belum masuk miskin, tapi dia sudah putus. Pakai sakit, udah tak aktif lagi. Jadi gunakan momentum ini untuk kita sepaham-pahamnya, dan nanti kita bisa tanya sama BPJS Kesehatan. Minta cari solusi. Kalau memang sudah ketentuannya itu, kita tetap harus penuhi. Ada denda misalnya, ada harus membayar keterlambatan. Itu nanti kita tanyain betul di momentum ini. Mempatkanlah ya. Terima kasih Bu. Gini Pak. Nanti ada kuis, jadi dengarin. Iya. Ya, kalau didengarin nanti bisa jawab kuis. jadi ada hadiah yang menarik Pak, izin untuk 5 orang nanti yang makan kuis kita ya. Ibu maaf. Ya, ini boleh di sini ya. Boleh. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin izin Pak Ketua, kita lanjutkan untuk kegiatan pada hari ini. Izinkan kami Bapak Ibu memberikan kegiatan sosialisasi ya untuk program Jaminan Kesehatan Nasional. Kalau di sini Bapak Ibu ada yang sudah punya kartu? Udah terdaftar semua berarti ya yang di ruangan ini ya. Oke, ada yang dari perusahaan atau bayar mandiri ya? Mandiri ya. Oke. Ada yang belum terdaftar? Ada yang PBI? Ada yang dibayarkan bantuan pemerintah? Ada ya? Oke. Nah, jadi Bapak Ibu nanti kami jelaskan. Jadi kita ada satu kesatuan BPJS Kesehatan, itu programnya Jaminan Kesehatan Nasional. Tapi dibagi dari beberapa segmen. Yang tadi seperti yang dijelaskan Pak Ketua, ada yang dari pemerintah tadi, yang dibayarkan pemerintah. Lalu ada yang kalau kita bekerja dipotong gaji,
subsidi juga dari perusahaan, lalu juga ada yang daftar mandiri. Mungkin kayak pedagang, nah mereka tidak bekerja secara formal, mereka bisa daftar secara sendiri. Nah, mungkin Bapak Ibu pendahuluan sedikit ya, kenapa sih kita harus menjadi peserta dari jaminan kesehatan? Dan kenapa program ini wajib Bapak Ibu? Jadi sebenarnya program ini wajib ya bagi seluruh masyarakat Indonesia. WNA juga yang tinggal minimal 6 bulan di Indonesia, itu wajib mereka punya jaminan kesehatan nasional. Walaupun mereka mungkin sudah punya asuransi-asuransi tambahan yang lain, tapi jaminan kesehatan ini adalah yang dasarnya, yang wajib harus dipunyai oleh kita semua. Nah, salah satunya adalah perlindungan. Jadi Bapak Ibu, kita ikut jaminan kesehatan ini bentuknya adalah perlindungan untuk satu keluarga nih. Kalau misalnya ada yang sakit, sudah ada jaminannya. Nah, mungkin kalau sakit yang berbiaya tidak mahal, Bapak Ibu mungkin biasa saja, mungkin beli obat ke apotek seperti biasa. Tapi kalau sakit-sakit berbiaya mahal, nah ini yang kita mungkin sekarang sedang berada, sedang punya duit, kalau udah biayanya misalnya mau sakit stroke, jantung, nah ini lumayan juga nih kalau misalnya masuk rumah sakit. Nah, yang awalnya kita lagi ada duit, jadi habis duit kita buat bayar biaya kesehatan saja. Lalu kita sifatnya gotong royong Bapak Ibu. Jadi makanya tadi itu gunanya universal health coverage. Saat ini ada 92% warga kita yang sudah tercover. Nah, termasuklah Bapak Ibu sekalian yang di ruangan ini yang sudah mempunyai jaminan, yang lagi sehat sekarang, ini membantu nih iuran yang kita bayarkan, membantu masyarakat kita sekarang yang sedang sakit, sedang dirawat di rumah sakit. Jadi sebenarnya program ini adalah salah satu amal ibadah kita juga nih. Karena banyak masyarakat yang nanya, Bu, kalau saya nggak pakai, uangnya kembali nggak? Nah, kalau di BPJS Kesehatan, uangnya tidak kembali Bapak Ibu ya. Jadi ini iuran yang sudah dibayarkan, itu membantu warga kita sekarang yang sedang sakit. Jadi sistemnya itulah gotong royong. Yang kaya membantu yang miskin, yang sehat membantu yang sakit. Jadi uang tidak kembali, dan insya Allah itu menjadi amal ibadah kita nanti, pahala nanti untuk ini ya, di atas. Amin. Lalu selanjutnya untuk patuh Bapak Ibu ya. Jadi tadi memang sudah ada undang-undangnya, aturan kita, bahwa seluruh warga Indonesia itu wajib terdaftar ke dalam jaminan kesehatan nasional. Nah ini Bapak Ibu kami gambarkan untuk gotong royongnya bagaimana. Ada nggak keluarga yang gagal ini, menderita gagal ginjal? Ada ya Pak ya? Pakai BPJS Pak untuk cuci darahnya? Cuci darahnya berapa kali Pak? 3 kali seminggu. Ada iur biaya? Nggak ada ya? Ditanggung semua berarti ya Pak? Nah kalau biasanya kalau kita cuci darah, itu 1 juta 1 kali cuci darah. Kalau tadi kasus Bapak, berarti 1 minggu butuh uang 3 juta. Dikalikan 4 minggu, butuh uang 12 juta 1 bulan. Untuk biaya cuci darah. Nah, untuk cuci darah ini sebenarnya tadi yang satu peserta aja bisa menghabiskan uang 12 juta, itu dibantu sama masyarakat kita yang mungkin sekarang lagi daftar kelas 3 atau dari perusahaan, butuh 200 orang yang sehat buat biayai 1 pasien. Nah, apalagi yang cuci darah banyak kalau di Batam, lumayan banyak. Nah, ini makanya butuh kontribusi kita semua untuk ikut program jaminan ini Bapak Ibu. Apalagi yang sakit jantung nih, ada nggak keluarga yang pernah operasi? Ibu, operasi ini, pasang cincin, pasang ring, pakai BPJS. Ditanggung? Ada biaya Bu di luar? Nggak ada ya Bu ya? Operasinya di Jakarta? Bukan di BP Batam. BP Batam? Oh di BP Batam ya, di BP Batam juga udah bisa. Nah ini alhamdulillah membantu nih, sangat membantu sekali untuk biaya-biaya yang besar seperti ini. Contoh untuk operasi jantung tadi, 1 ring aja itu 150 juta. Kalau pasangnya sampai 2 ring, 3 ring, lumayan dikalikan. Nah ini untuk 1 orang aja butuh 4.000 orang nih, masyarakat kita yang harus ngebantu 1 orang operasi. Bayangkan kalau operasi di Jakarta itu, operasi harapan kita jantung, itu lumayan banyak tuh. Dari mana-mana, dari nasional ya, nasional se-Indonesia itu pada datang ke situ untuk berobat operasi. Berarti kan memang kita harus satu Indonesia ini harus bareng-bareng nih, bergotong royong, bayar iuran, biar sama-sama bantuin warga yang sedang sakit. Gitu juga nanti mungkin kalau kita sakit, kita dibantu juga sama mereka. Nah, ini jumlah fasilitas kesehatan. Kalau di Batam sih alhamdulillah Bapak Ibu ya, untuk akses kesehatan aman ya.
Kita rumah sakit pada kerja sama semua, rata-rata. Untuk klinik, puskesmas itu ada 100-an di Batam. Jadi alhamdulillah aksesnya tidak terlalu susah ya. Sudah banyak di ini. Dan kita juga bisa rujuk nih, misalnya tidak bisa ditangani di Batam, bisa dirujuk ke luar kota misalnya. Kayak seperti tadi ke Jakarta, atau misalnya ke Padang, ke Medan, itu bisa. Nah, ini kami sampaikan Bapak Ibu hak-hak dan kewajiban nih. Bapak Ibu sekarang kan sudah menjadi peserta jaminan kesehatan ya. Nah, tentu harus tahu hak-hak dan kewajiban Bapak Ibu apa. Nah, yang pertama ini mendapatkan kartu. Sudah dapat kartu semua? Kartu? Nah, sekarang Bapak Ibu, kami sudah bekerja sama dengan Kemendagri, Dirjen Dukcapil. Jadi sekarang berobat nggak perlu pakai kartu, pakai KTP aja. Iya, jadi sekarang nanti ke depannya Indonesia akan menggalakkan nih satu kartu, satu identity card untuk semuanya. Nah, ini sekarang sedang berangsur NPWP. Cukup pakai KTP aja udah muncul nanti data NPWP-nya. Nah, sekarang baru BPJS dulu yang ikutan. Nah, jadi Bapak Ibu sekarang kalau berobat, tadi kalau ada yang belum punya kartu, bisa pakai KTP aja untuk berobat. Kalau untuk anak-anak bisa pakai KIA, atau bisa menunjukkan KK. Yang penting ada NIK-nya. Dia bisa pakai untuk berobat. Nah, lalu Bapak Ibu juga berhak juga untuk memperoleh informasi yang sekarang sedang kita dengarkan sama-sama, terus memperoleh pelayanan nanti untuk berobatnya di puskesmas, klinik maupun rumah sakit. Terus Bapak Ibu juga boleh memilih puskesmas sama klinik nih ketika daftar. Nah, boleh nggak Bu saya ganti klinik? Misalnya saya nggak suka sama pelayanan di sini, mungkin lama, atau jam prakteknya lebih cepat. Kalau puskesmas biasanya agak lebih cepat ya tutupnya. Kalau klinik-klinik biasanya bisa sampai malam, boleh ganti. Gitu. Lalu juga ini yang terpenting, menyampaikan pengaduan dan saran. Nah, jadi Bapak Ibu, banyak nih kita dapat keluhan dari masyarakat, tapi tidak mengadu langsung ke BPJS. Ngadunya dari tetangga ke tetangga nih, dari mulut ke mulut. Saya kemarin disuruh bayar atau beli obat di luar. Nah, itu tidak tertampung di BPJS. Padahal sebenarnya kalau misalnya Bapak Ibu sampaikan ke kami, nah itu nanti bisa kami tidak lanjuti ke rumah sakitnya. Mungkin kita di 2 tahun lalu kita pernah putus kerjasama dengan Rumah Sakit Awal Bros. Nah, itu salah satunya adalah pengaduan peserta. Jadi sudah terlalu banyak pengaduan peserta yang kami tampung. Nah, itu nanti kita akan review lagi perjanjian kerjasama ke rumah sakit kita yang kerjasama. Bisa sampai diputus juga kalau dia tidak memberikan pelayanan yang baik untuk masyarakat kita. Nah, ini kewajiban peserta tadi, mendaftarkan diri Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu pekerja, itu tanggungannya sampai 5 jiwa. Suami atau istri yang tidak bekerja masuk tanggungan kita, anak sampai anak ketiga, maksimal. Tapi anak ada batas umur, 21 tahun ya. Kalau dia kuliah, boleh lampirkan surat keterangan kuliah, maksimal sampai 25 tahun. Bisa ditanggung kita. Kalau udah lewat umur gimana? Daftar mandiri, yang perorangan. Gitu. Lalu membayar iuran secara rutin, melaporkan data diri, nah melaporkan perubahan. Nah, ini mungkin kami mohon bantuan juga nih ke Bapak Ibu, ke masyarakat-masyarakat kita, masyarakat Minang. Nah, biasanya kematian, meninggal itu jarang dilaporkan. Jadi dia daftar mandiri, ternyata ada keluarga yang meninggal, iurannya udah semakin banyak, misalnya dia meninggalnya bulan Januari, dia nggak lapor-lapor sampai bulan sekarang. Iurannya pasti terhitung dari Januari sampai September ini. Jadi kami himbau untuk dilaporkan ke BPJS. Walaupun kami sudah sinkron satu data dengan Kemendagri Dukcapil, tapi untuk data-data diri itu tetap dilaporkan secara manual ke BPJS. Tapi nanti kami punya layanan-layanan online nih, nggak perlu ke kantor, nanti cukup melalui WhatsApp untuk lapor tadi kalau ada yang meninggal. Jadi kita stop iurannya, nggak perlu bayar-bayar iuran lagi karena kan sudah meninggal. Terus pernikahan, perceraian, kelahiran, kematian. Nah, bayi-bayi yang baru lahir itu bisa langsung didaftarkan, bisa langsung aktif. Gitu. Jadi kalau misalnya ibu-ibu nih yang melahirkan di rumah sakit, yang daftar mandiri, kan biasanya daftar mandiri kena 14 hari ya. Nah, kalau bayi-bayi ini kalau misalnya habis melahirkan Caesar, dia langsung didaftarkan, bisa langsung aktif. Jadi mungkin kalau bayinya kenapa-napa, misalnya harus ICU atau bayinya kuning, harus dirawat lagi, itu dia sudah punya jaminan. Gitu. Nah, ini jenis kepesertaan Bapak Ibu ya. Jadi agar kita semua paham ya, jenis kepesertaan itu ada 2.
Yang pertama tadi penerima bantuan iuran, ini yang sudah dijelaskan tadi sama Pak Ketua, dia dibayarkan pemerintah. Dibayarkan pemerintahnya juga ada dua, ada yang dari APBN, dari pusat, ada yang dari Pemda kita juga, Kota Batam. Kalau di Kota Batam ini yang dibayarkan sama Pemda udah 43.000 warga kita yang sudah dibayarkan. Sebenarnya masih banyak tuh kuota yang Pemda kita, masih ada sekitar 2.000-an izin. Pak, yang dibayarkan sama 5.000 ya Pak? Ya, 5.000 yang dibayarkan sama Pemda Kota Batam. Ini kesempatan besar nih untuk warga-warga Minang kita yang tergolong tidak mampu tadi, bisa nanti diusulkan dengan persyaratan-persyaratan gitu. Nah, lalu kita ada segmen yang kedua, bukan penerima bantuan iuran. Ini alias kita yang bekerja, atau kita peserta mandiri nih yang bayar iuran sendiri. Jadi ada dua Bapak Ibu ya, dan semua penduduk wajib hukumnya untuk ikut program. Oke, ini syarat-syaratnya kalau PBI ini nanti pendataannya kan melalui dari pencacah ya Pak ya, izin nanti boleh dijelaskan lebih lanjut. Dari pencacah nanti sampai ada ke Dinsos, ada surat rekomnya, nanti bisa didaftarkan gitu. Jadi dari hasil pendataan gitu. Lalu kalau pekerja penerima upah, kayak kita yang bekerja, itu udah otomatis didaftarkan oleh HRD perusahaan ya. Kalau yang mandiri, mereka bisa daftarkan yang mandiri, satu keluarga. Nah, ini kartunya. Kalau sekarang kan kartunya ini ya. Nah, jadi kita ada aplikasi Mobile JKN. Ada yang udah pernah download? Udah. Nah, di aplikasi Mobile JKN ini juga ada kartu digital. Nanti munculnya kayak gini Bapak Ibu. Jadi sekarang kita kalau berobat gunainnya KTP atau NIK atau kartu digital ini. Jadi kita nggak perlu kartu-kartu fisik ini. Ini soalnya suka hilang kan? Suka hilang, terus alamatnya ganti. Suka rusak juga ya. Terus Vaskesnya suka ganti misalnya. Misalnya terdaftar di klinik A, nanti 3 bulan kemudian mau pindah lah ke klinik B, ganti kartu lagi. Nah kalau sekarang kita cukup satu aja, kayak KTP, atau dari KIS digital namanya, KIS online. Nah ini sedikit pengetahuan lah ya buat Bapak Ibu yang bekerja nih. Dipotong berapa sih gajinya dari pekerja? Nah kalau dari pekerja iurannya 5%, 4%-nya dipotong dari perusahaan nih yang bayarin, 1%-nya dipotong dari gaji kita. Minimal gajinya UMK. Contoh UMK Batam kan 4,5 ya, sekitar 4,5. Berarti 1%-nya 45.000 paling kecilnya. 45.000 sudah nanggung 5 orang. Sudah di kelas 1. Kalau kita ikut yang mandiri, kelas 1-nya 150.000 loh Bapak Ibu. 150.000 dikali 5 orang. Udah berapa tuh? Lebih mahal kita ikut yang mandiri daripada ikut yang perusahaan. Jadi kalau dari perusahaan ini memang lebih ekonomis lah ya. Di ininya biayanya nggak terlalu besar tapi sudah dapat kelas yang tinggi. Tuh. Nah, maksimal yang dipotong adalah 12 juta. Mungkin kalau ada Bapak Ibu yang gajinya lebih tinggi, di atas 12 juta, potongan 5%-nya dari 12 juta aja. Gitu. Nah, ini tadi yang peserta-peserta mandiri. Yang kelas 1-nya 150.000, kelas 2-nya 100.000, kelas 3-nya ini 42.000. Cuman 7.000-nya disubsidi pemerintah. Jadi masyarakat cukup bayar 35.000 aja. Tapi ini per orang Bapak Ibu, itulah bedanya. Kalau kita ikut perusahaan, kita satu keluarga ditanggung. Kalau ini iurannya per orang. Jadi kalau satu kakak ada 5 orang ya, kita harus kalikan berapa dari ini. Dan dia wajib terdaftar satu kakak. Tapi contoh nih, ada kadang kasus nih, masyarakat daftar ke kita. Di kakaknya ada 5 orang. 2 orangnya mungkin nggak dapat bantuan pemerintah. 1 orangnya bekerja. Berarti yang wajib didaftarkan adalah sisanya, yang dia belum terdaftar dimanapun. Gitu. Oke. Ini sama juga kalau yang penerima bantuan iuran yang dibayarkan pemerintah itu kan kelas 3 ya. Nah itu sama, iurannya 42.000 juga yang dibayarkan. Nah ini yang PBI tadi. Iurannya dibayarkan pemerintah pusat maupun Pemda kita, Kota Batam bayarnya juga sama 42.000. Nah ini yang PBI ini, mereka nggak boleh naik kelas Bapak Ibu kalau berobat di rumah sakit. Kalau kita kan yang tadi dari perusahaan dapatnya kelas 1 kan. Jadi kalau dirawat inap di rumah sakit, Bapak Ibu dapat menikmati hak fasilitas di kelas 1. Perbedaannya apa sih? Kelas 1, kelas 2, kelas 3, itu bedanya cuma kamar rawat inap aja Bapak Ibu. Kalau pelayanan, medis, obat, dokter, sama semua. Bedanya cuma kamarnya. Kalau kelas 3 mungkin ada 6 tempat tidur,
lebih rame lah ya. Nah, kalau yang kelas 2 mungkin sekitar 4 tempat tidur. Kelas satunya, kenapa Bu? Pelayanan juga beda. Pelayanannya sama Bu. Kelasnya kelas 1 agak lebih ramah gitu. Kalau kelas 3 ada Oh, boleh dilaporkan ke kami Bu. Kami tindak lanjuti. Iya. Ya. Boleh ditindaklanjuti ke kami kalau ada rumah sakit tadi yang tidak ramah. Kami juga sering kok menemukan keluhan-keluhan peserta tadi. Sering, apalagi yang PBI, mereka sering didiskriminasikan lah di rumah sakit. Itu boleh dilaporkan ke kami. Kami setiap bulan ada pertemuan dengan rumah sakit nih, bahas. Nih keluhan peserta A, B, C, D. Gimana Bu penyelesaiannya? Nanti mungkin misalnya petugas administrasinya diganti atau dipindahkan ke tempat yang bagian lain. Itu ada tuh beberapa laporan kita yang dari ini masyarakat. Oke, nah ini denda. Nah ini banyak nih warga nanya, daftar mandiri kena denda nggak kalau dia nunggak? Enggak. Kalau misalnya dia secara iuran, misalnya nih dia nunggaknya 2 tahun, dia bayarnya 2 tahun aja, nggak ada denda-denda kayak di bank gitu, misalnya ada bunganya, itu nggak ada Bapak Ibu. Tapi dendanya itu adalah denda layanan. Nah, misalnya kita nunggak nih, hari ini kita bayar. Nah, jangka 45 hari dari sejak kita bayar, kalau kita dirawat inap di rumah sakit, baru kena denda. Dendanya itu adalah 5% dari biaya pelayanan yang dikeluarkan di rumah sakit. Tapi kalau dirawat inap aja, kalau misalnya kita cuman kontrol, misalnya ke klinik aja, ke dokter umum, atau ke poli, rawat jalan lah, itu nggak kena denda. Khusus dirawat inap aja, kena denda layanan selama 45 hari dari kita bayar. Gitu. Jadi makanya memang kami himbau untuk warga, jangan telat bayar. Sekarang kita juga udah ada namanya auto debit. Auto debit bank ya. Kadang nih, masyarakat ini kan suka kita teleponin nih, kalau yang nunggak-nunggak. Sebenarnya mereka bukan karena nggak mampu bayar, tapi lupa bayar, misalnya kan sampai berapa bulan, mungkin nggak pernah menggunakan, lupa bayar. Nah itu bisa nanti daftar auto debit di bank bisa dipotong setiap bulan, otomatis gitu. Jadi dendanya 5%, khusus bagi yang dirawat inap. Kalau tidak dirawat inap tidak kena denda Bapak Ibu ya. Nah kalau tunggakan nih, banyak nih masyarakat kita yang nanya, Bu saya udah nunggak sampai 5 tahun. Kira-kira bayarnya berapa ya? Ada pemutihan nggak? Nah, kita Bapak Ibu hilang maksimalnya 24 bulannya. Itulah bentuk dari bantuan dari pemerintah ya. Jadi jangan sampai diputihkan. Boleh nggak Bu diputihkan semuanya? Nggak bisa. Dia maksimal 2 tahun harus dibayarkan ya. Oke. Nah, ini alur layanan Bapak Ibu ya. Nah, inilah kita kan sistemnya adalah pelayanan kesehatan yang dasar ya. Jadi kita pelayanannya berjenjang Bapak Ibu. Nah ini banyak juga nih masyarakat kita ngeluh. Bisa nggak saya ke rumah sakit langsung? Kalau Bapak Ibu mampu, Bapak Ibu kan bisa pakai asuransi ya. Mungkin ada asuransi sendiri ke rumah sakit. Tapi kalau pakai program jaminan kesehatan, kita sistemnya berjenjang. Dari klinik dulu, puskesmas Bapak Ibu berobat nih yang terdaftar. Kalau misalnya nggak bisa nih, ke rumah sakit. Nah, rumah sakit ini juga ada tipe Bapak Ibu. Ada di rumah sakit tipe C, itu kayak Harapan Bunda, Elizabeth. Nah itu Kasah, Geraha Hermin, itu tipe C tuh. Rumah sakit tipe B itu kayak Budi Kemuliaan, RSOB, Allbros. Nah, jadi untuk jenis-jenis penyakit yang mungkin tidak terlalu masih bisa ditangani di tipe C. Nah, kadang nih masyarakat dapat rujukan nih, saya maunya di Allbros, tapi kok saya dirujuknya di Harapan Bunda ya? Nah, banyak juga nih masyarakat kita yang nanya, kenapa saya nggak boleh di Allbros? Sebenarnya bukan nggak boleh, tapi menurut rekomendasi medis, dia masih bisa ditangani di rumah sakit tipe C, nggak perlu ke tipe B. Tapi kalau penyakitnya udah parah nih, butuh misalnya spesialis jantung misalnya, cuman ada di tipe B kayak di RSBP, di rumah sakit OB kan, itu bisa langsung ke sana. Tapi kalau sakit-sakitnya yang biasa, itu biasanya dirujuknya ke rumah sakit tipe C dulu. Jadi mungkin sebagai pemahaman kita bersama ya, ini banyak juga keluhan. Saya ditolak Bu, nggak boleh ke rumah sakit ini, BP, nggak boleh ke Budi Kemuliaan, harus ke Elizabeth dulu, misalnya kayak gitu. Itu banyak warga kita yang nanyain. Padahal sebenarnya mereka belum mengerti ya tentang alur. Sebenarnya mereka bisa dilayani dulu di rumah sakit tipe C. Oke, nanti. Oke, next mungkin tentang manfaat layanan Bapak Ibu ya. Jadi kalau Bapak Ibu berobat, yang ditanggung apa aja nih?
Nah, kalau berobat, kan kita berobatnya di klinik, rumah sakit ya. Kalau di klinik seperti biasa, kita ke poli umum, berobat ke dokter gigi, sampai dirujuk ke rumah sakit. Di rumah sakit ya seperti tindakan-tindakan labor ya, kayak MRI, USG, scan, itu ditanggung semua di rumah sakit. Udah. Intinya Bapak Ibu, asal sesuai indikasi medis pasti ditanggung. Tapi banyak juga nih masyarakat kita minta-minta, dok saya maunya di ini dong dok, dicek dong, CT scan dong. Itu nggak bisa ditanggung Bapak Ibu. Jadi kalau rekomendasi dokter harus dicek ini, itu pasti ditanggung. Tapi kalau permintaan kita sendiri, mungkin kita sebelumnya berobat umum kali ya. Kalau berobat umum kan bebas ya, makin mahal makin suka rumah sakit. Nah kalau di BPJS, kita sesuai dengan rekomendasi medis, bukan permintaan peserta. Gitu. Sudah. Nah ini tadi ya. Kalau di klinik atau puskesmas seperti biasa lah, kan di sana cuma ada dokter umum sama dokter gigi ya. Jadi pelayanan konsultasi aja, konsultasi kesehatan biasa, tambah gigi, cabut gigi, seperti itu. Kalau di rumah sakit mungkin lebih kompleks lagi, ketemu dokter spesialis, terus labor-labor ya, rawat inap, seperti itu. Nah ini tadi untuk yang naik kelas Bapak Ibu ya. Jadi kalau dia dapat bantuan dari pemerintah, tidak boleh naik kelas. Misalnya ini dia kan kalau bantuan pemerintah kelas 3 ya. Mungkin ada keluarganya mau bantuin, naikin aja lah ke kelas 1, biar tempat tidurnya lebih dikit lah, lebih nyaman buat keluarga. Itu otomatis tidak bisa Bapak Ibu ya. Karena kan yang kita bantu di kelas 3, itu adalah masyarakat yang tidak mampu. Harusnya dia nggak boleh naik kelas, gitu. Tapi kalau kita yang dari perusahaan, kalau perusahaan udah kelas 1 lah ya, kalau mau naik paling tinggi VIP. Nah itu bayar selisih. Nah kami sarankan nih ke Bapak Ibu nanti dan sampaikan ke masyarakat, kalau mau naik kelas, tanya dulu ke petugas admission rumah sakit, kira-kira biaya naik kelasnya berapa banyak. Kalau sekiranya Bapak Ibu sanggup untuk membayar, silakan naik kelas. Tapi kalau biayanya besar, kami tidak menganjurkan naik kelas. Nanti jangan-jangan biaya Bapak Ibu yang dibayarkan lebih besar pula daripada yang ditanggung BPJS. Itu banyak tuh warga. Udahlah, saya naik kelas 1 aja, tiba-tiba hari ketiga biayanya bengkak. Mungkin ada komplikasi atau apa, minta balik lagi ke kelas 3. Ada juga yang seperti itu Bapak Ibu. Jadi pastikan kalau naik kelas, kita memang mampu untuk membayarkan sampai akhir pelayanan ya. Oke, nah tadi Bapak Ibu kalau kita dengar, sebenarnya layanan kesehatannya apa aja ditanggung. Mau tadi kayak HIV, itu jadi sebenarnya tidak ada yang tidak ditanggung di Kesehatan Nasional ini, tapi ada beberapa pelayanan kesehatan yang memang tidak dijamin. Tapi kalau kita lihat dari sebanyak ini, itu tidak ada tentang yang penyakit parah kayak kanker, kayak gitu-gitu nggak ada. Nih ini kita lihat ya, kalau yang nggak dijamin, pelayanan kesehatan tidak sesuai peraturan, misalnya flu, langsung ke rumah sakit. Nah itu kan sebenarnya dia bisa ke klinik atau ke puskesmas ya. Tapi kalau misalnya dia emergensi, bisa lah langsung ke IGD. Kecelakaan, nah ini saya bahas Bu. Nah ini ada juga nih, pelayanan kesehatan akibat kecelakaan kerja sama kecelakaan lalu lintas. Penjamin pertamanya bukan BPJS Kesehatan. Kalau yang kecelakaan kerja, nanti ada BPJS Tenagakerjaan yang akan menjamin. Kalau kecelakaan lalu lintas, penjamin pertama adalah Jasara Harja. Nah ini masyarakat kita suka pada salah persepsi nih, salah paham dia. Dia punya kartu BPJS, kecelakaan, terus masuk ke IGD, nunjukkan kartu BPJS ke petugas admission rumah sakit, ditolak. Kok saya punya BPJS nih nggak pernah pakai, giliran kecelakaan aja nggak ditanggung. Nah, sebenarnya bukan kami tidak menanggung Bapak Ibu. Penanggung pertama itu adalah Jasara Harja. Caranya gimana biar bisa dapat jaminan Jasara Harja? Urus laporan polisi. Kunci utama adalah laporan polisi. Kalau Bapak Ibu sudah bisa mengurus laporan polisi, ditanggung nanti Jasara Harja maksimalnya 20 juta. Nah, Jasara Harja ini punya limit pula nih, 20 juta. Kalau lewat 20 juta gimana Bu? Misalnya dia patah tulang segala macam, siapa yang nanggung lagi? Nah barulah penjamin keduanya BPJS Kesehatan. Nah kami itu nanggung kedua, bukan pertama gitu. Jadi bukan BPJS tidak menanggung ya. Kadang masyarakat suka udah emosi duluan kan di IGD.
BPJS nih nggak ada gunanya nih, saya udah lama-lama bayar. Nah, Bapak Ibu penuhi dulu prosedurnya, urus laporan polisi, tanggung jasa harja maksimal 20 juta, baru nanti sisanya BPJS yang nanggung. Kalau BPJS unlimited, mau sampai 80 juta, 100 juta ditanggung. Itu yang banyak terjadi. Iya, pada salah paham Ibu ya. Nah, itu. Terus selanjutnya, pelayanan kesehatan luar negeri, otomatis lah ya nggak ditanggung. Kita berlakunya nasional ya. Mau dirujuk sampai Jakarta, dimanapun itu bisa. Yang penting di lingkup Indonesia. Terus estetik nggak ditanggung lah ya. Kan dia misalnya mau sedot lemak, operasi plastik gitu-gitu. Itu kan permintaan sendiri ya. Tadi kuncinya adalah indikasi medis. Sesuai dengan indikasi dari dokter. Kalau misalnya permintaan sendiri nggak ditanggung. Kayak kecantikan tadi. Terus infertilitas, ini tuh misalnya mau program bayi tabung ya, pengen punya anak, itu nggak ditanggung Bapak Ibu. Tapi kalau mau melahirkan, ditanggung sampai anak keberapapun. Mau anak keempat, kelima, 6, tetap kalau kita melahirkan ibu-ibu itu ditanggung. Tapi anaknya, kalau kita dari pekerja kan maksimal 3 orang ya. Anaknya barulah bayar sendiri lah kalau udah lewat dari 3 orang. Gitu. Terus gigi ya. Gigi ini kan anak-anak ya pada pakai behel misalnya, anak-anak muda nih, nah itu tidak ditanggung. Tapi kalau misalnya kita mau cabut gigi atau tambal gigi, itu ditanggung. Jadi yang sifatnya indikasi penyakit ya. Oke, nanti kacamata ada nih, nanti saya jelasin. Lalu selanjutnya narkoba, alkohol ya. Jadi kalau ada yang kejadian yang misalnya dia sakit karena overdosis, karena narkoba atau alkohol, itu nggak ditanggung ya Bapak Ibu ya. Terus gangguan kesehatan akibat sengaja menyakiti diri sendiri, percobaan bunuh diri, masuk IGD itu nggak ditanggung. Melakukan hobi yang membahayakan, misalnya balap-balapan, panjat tebing, jatuh misalnya, itu tidak menjadi tanggungan BPJS. Terus pengobatan komplementer ke dukun atau ke sinse, nggak ditanggung ya, soalnya kan nggak kerjasama sama BPJS ya. Mungkin kalau kerjasama ditanggung. Terus pengobatan percobaan, ini malpraktek ya, malpraktek itu nggak dijamin. Alat KB nih, ibu-ibu nih, kalau alatnya nggak ditanggung karena udah disediakan sama BKKBN. Kalau pemasangannya ditanggung, misalnya mau pasang IUD di klinik atau di rumah sakit itu bisa Bapak Ibu. Tapi alatnya itu disediakannya sama badan lain gitu. Biasanya keluhan masyarakat, saya disuruh beli alat KB-nya. Mungkin karena tidak ada stok di situ. Kenapa ya nggak ditanggung BPJS? BPJS itu nanggungnya pemasangannya gitu. Oke, terus pelayanan kesehatan akibat bencana. Ya kayak COVID sekarang ya Bapak Ibu ya. Kalau COVID sekarang itu yang bayar kan dari Kemenkes. Kalau BPJS tugasnya tukang verifikasi aja. Layak nggak nih, klaimnya udah sesuai atau belum? Nah, itu kami sampaikan ke Kemenkes, mereka yang bayarkan. Lalu ini, pelayanan kesehatan akibat tindak pidana penganiayaan, kekerasan seksual atau korban terorisme ya. Kemarin Pak Adi ya, ada kasus juga kan, yang lapor ke dinas sosial, dia korban dari ini kan, penganiayaan atau kekerasan seksual itu udah ditanggung Bapak Ibu, mohon maaf. Nanti ada lembaga khusus yang menangani, lembaga perlindungan saksi dan korban, itu biasanya nanti yang mengurus terkait dengan korban-korban ini. Oke, lalu selanjutnya yang lainnya ya. Nah ini tadi yang kecelakaan Bapak Ibu ya. Jadi inti kuncinya adalah butuh laporan polisi. Nggak ada laporan polisi nggak bisa ditanggung. Sama juga kalau kecelakaan tunggal. Kalau kecelakaan tunggal, itu biasanya penanggungnya itu jasa raja biasanya nggak nanggung, itu ditanggung sama BPJS Kesehatan. Tapi tetap prosedurnya sama. Ada laporan polisi, jasa harja nolak, ini kecelakaan tunggal, baru nanti masuk langsung jaminan kami. Gitu. Sama juga nih, kalau misalnya dia kecelakaan tunggal, kalau dia masuk kategorinya kecelakaan kerja, nanti penjaminnya BPJS Tenagakerjaan. Kalau dia kerja ya, kalau misalnya kita ada yang PNS, atau TNI Polri, penanggungnya Taspen sama Asabri. Jadi banyak nih sebenarnya penjamin kecelakaan kerja ini. Gitu. Kalau yang umum-umum kayak masyarakat, ya paling tadi laporan polisi, jasa harja nanggung habis, baru BPJS Kesehatan yang nanggung. Nah, ini kami sampaikan juga nih ke Bapak Ibu. Banyak nih warga kita nih satu hari yang datang ke kantor bisa sampai 200-300 orang. Padahal dia cuma nanyanya simple, kartunya aktif atau enggak misalnya.
dia mau cek tunggakan jauh-jauh loh dia dari Piayu ke Batam Center cuman buat nanya itu gitu. Nah, jadi sekarang kita tuh udah banyak Bapak Ibu kanal-kanal online, ada dari WhatsApp, dari telepon, dari aplikasi, semuanya bisa diakses mudah. Kan kalau rata-rata masyarakat ini kita pasti minimal punya WhatsApp lah ya. Nah, itu bisa nanti digunakan untuk pelayanan pelayanan mengurus-ngurus administrasi di BPJS Kesehatan. Nih, kita ada call center. Ada yang udah pernah coba telepon? Belum pernah? Udah. Tidak ada fungsinya, Bu. Kenapa, Pak? Nggak ada fungsinya? Ya, nggak ada. Nggak ada? Karena saya ini langsung aja. Karena BPJS kan sering dokso nih. Ya. Kebetulan saya udah ketua muda di Gedung Bengkok. Oh, oke. Tidak ada fungsinya. Udah pernah coba telepon? Apa jawabannya, Pak? Cuma WA-nya kan ada otomatis tuh. Saya paham itu. Kami di Bengkok ini kan suka dari warga-warga tak mampu Ya. dibiayai BPJS sendirinya. Iya. Padahal kami di depan tuh udah ngomong. Ya. Kami kasih datanya, Ya. tolong daftarin, Ya. berapa bilnya kami bayarin. Ya. Kalau cuma Pandawa ini IKN apa yang online sama masuk email. Email kan cuma boleh banyak. Kalau ada 10 kakak cuman Ya. kasihlah apa alur yang lebih cepat. Kami kan sosial. Ya. Kami daftarin, kami bayarin terus tahun berapa kakak gitu. Kalau gitu sama aja. Saya udah 4 kali loh show di Bengkong. Saya minta nomor apa? Nomor yang saya lebih aksesnya lebih cepat gitu. Ya. Kami dari kepemudaan Ya. dikasih, jujur Pak ke Pendawa aja. Aduh sama tidak. Coba Pendawa itu masukkan email, masuk nomor. Nggak mungkin email saya, nomor telepon saya itu semua. Ya. Ya. Nah sekarang kesempatan nih kan ada apa juga dari Dinas Kesehatan. Kami membantu orang, tapi kami jangan dipersulit. Kasih kami akses. Kami kan kita nih BPJS ini kan apa? Semuanya kan gotong royong. Ya. Dan kami memasukkan orang tuh bukan merugikan BPJS. Kasih masukkan BPJS lagi untuk penolong yang lain. Ya. Tolong kami kasih akses Ya. lebih yang apa aja. Oke, contoh simpel. Bu, ini data yang kami membantu, tolong masukkan. Udah terdaftar, kirimkan. Kemana kami harus bayar? Udah gitu aja, simpel aja Mas. Ini tidak. Beberapa kali, kadang-kadang kami sebagai kan sosok apalah, melihat orang yang tidak mampu itu berobatnya susah. Nanti susahnya ya ke dinas lagi. Ya. Yang Oke. biasa lagi, Ya. CBG-nya nih, kadang nyawa orang itu kan kita nggak tahu sakitnya Iya. kapan, jatuhnya Iya. kapan, meninggalnya Iya. kapan, Ya. dulunya kapan. Iya. Ini sebagai kepemudaan membantu sebenarnya. Tapi semua yang gotong royongnya nggak ada nampaknya. Ya. Terus saya tambahkan dikit. Ya. Ini pengalaman nyata yang terjadi. Setiap kita mengurus orang ke rumah sakit, terus berdalih rumah sakitnya tidak ada kamar. Itu pernah terjadi pada tahun 2015. Saya pernah mengobrak-abrik juga yang Bupati. Ada pasien yang telah terdaftar di Tembilahan, sudah 2 hari masih tidur itu di sebuah ruangan di atas tempat tidur dorong itu. Terus sampai saya menemui dinas rumah sakit, waktu itu memang orang penting, orang Minang juga. Ternyata kamarnya ada Bu, tapi kenapa rumah sakit itu selalu berdalih tidak ada kamar kalau pasien BPJS Kesehatan yang masuk ke rumah sakit? Oke. Ya. Oke. Kapan Bu kejadiannya? 2015. Iya, Oke. kebetulan saya sedang nyalek waktu itu Bu. Oh, siap. Ya. Kelas 1 Ya. pindahin ke kamar kelas 3. Kelas 3. Kapan tuh, Bu? Oh, berarti pas bertanya langsung tinggal. Sebelum COVID lah. Sebelum Covid, 2018 ya, 2019 ya. 19 lah. 19. Oke. Tadi kita lanjutin dulu ya Bapak Ibu ya. Menjawab pertanyaan yang tadi, Bapak, kita memang untuk pendaftaran, kenapa sih warganya yang langsung mengurus? Karena sekarang pendaftarannya adalah auto debit. Ada auto debitnya. Jadi memang warga itu kalau warga langsung ya, yang ngurus ke kantor, biasanya dia dikasih formulir auto debit. Dia langsung disuruh isi formulirnya. Jadi kita pendaftarannya auto debit. Nah makanya kami memang tidak membuka akses nih, karena dulu banyak calo-calo yang memanfaatkan untuk pelayanan untuk berobat gini nih, mendaftarkan masyarakatnya. Kalau sekarang, kita kan sekarang perluasan kanal layanan nih. Kami juga udah banyak Bapak Ibu kerjasama tadi sama PKH, terus sama
ke kelurahan, desa-desa, bisa pendaftaran secara kolektif. Nah, tadi kan permintaan dari Pak Ketua juga nanti mengakomodir dari Gema Minang ini. Nanti kita tunjuk satu PIC, Bapak Ibu bisa daftarnya kolektif. Nanti kami sediakan formulirnya, SL-nya aja cukup diisi nanti data-datanya. Nanti Bapak Ibu yang bertanggung jawab untuk mendaftarkan orang-orang ini dengan data-data yang lengkap, nanti bisa kita bantu untuk pendaftarannya. Itu Bapak Ibu ya. Nah, nanti sepakat kita kasih satu PIC, jadi ada formulirnya yang harus Bapak Ibu isi secara kolektif untuk pendaftaran. Ini untuk membantu juga tadi capaian universal hard coverage tadi. Nah, tadi untuk yang keluhan tadi nanti saya jawab di selanjutnya Bapak Ibu ya. Nah, untuk care center tadi, ini gunanya untuk permintaan informasi aja sebenarnya. Mau nanya tunggakannya berapa, kartunya aktif atau tidak. Nah, lalu di dalam sini juga ada layanan dokter umum. Nah, ini pasti pada belum menggunakan nih. Nah, jadi kalau Halodoc, kalau tahu Halodoc, itu kan berbayar ya Bapak Ibu. Kalau ini gratis untuk peserta BPJS. Telepon 165, pulsanya pulsa lokal. Nanti di situ ada dokter umum yang melayani Bapak Ibu nih, misalnya mau konsultasi biasa aja, males misalnya mau ke klinik, kayak rasa-rasa pusing atau misalnya butuh saran obat apa ya kalau mau ini kan, mau beli di luar misalnya. Itu bisa telepon 165. Kita ada dokternya dari jam 7 sampai jam 8 malam setiap hari. Kalau mau dicoba ada layanan dokter umum. Daripada bayar Halodoc kan berbayar ya. Gitu. Terus tadi yang 165 kalau mau nanya-nanya informasi kartunya aktif atau enggak, tunggakannya berapa, itu biasanya ada Vika yang jawab. Vika ini adalah voice interaktif JKN, jadi robot lah ya Bapak Ibu ya. Kayak otomatisnya nanti dia yang ngejawab. Tapi nanti kan ada operatornya juga, terus ada dokternya juga di 165. Kita ada Cika juga nih, kembaran Vika. Cika ini chat asisten JKN. Ini nomor WhatsApp-nya, tapi tidak bisa ditelepon. Nggak bisa ditelepon, dia sistemnya satu arah. Robot ini yang ngejawab, tapi cuman buat ngecek statusnya aktif atau enggak. Biasanya nih, warga-warga yang punya dapat jaminan PBI dari pemerintah, itu biasanya dia nggak tahu kartunya aktif atau enggak. Pas digunakan ternyata kartunya udah nggak aktif karena mungkin tidak masuk pendataan lagi sebagai warga tidak mampu, maka dinotifkan melalui SK Mensos. Bisa cek. Mau menambahkan tentang warga yang dapat bantuan pemerintah, itu kan random. Ya. Dalam kelurahan, kebetulan saya tinggal di salah satu perumahan di daerah Bengkong, Pantai Gading Presiden. Itu kalau secara standarisasi dia bukan warga yang tidak mampu. Tidak mampu, ya. Tapi kenapa rata-rata mereka yang di sana itu dikatakan banyak yang dapat itu bantuan dari pemerintah sehingga tidak aktif tidak pembayaran. Jadi sampai tanda tanya, bukan hanya di perumahan itu saja, di daerah Bengkong pun. Di daerah Bengkong ya. Malah dia secara standarisasi kehidupan layak, kan di atas apalah. Cuman bisa masuk random, bisa dapat bantuan pemerintah dan tidak aktif. Yang saya pertanyakan itu apakah secara bagaimana mengacaknya bisa seperti itu? Oh, jadi sebenarnya kalau untuk yang masyarakat tidak mampu tentu pendataan ya Ibu ya. Dari RT RW, dari kelurahan nanti ada pencacahnya. Nanti mungkin lebih lanjut Pak Adi nanti boleh menambahkan ya. Jadi tergantung pendataan nih. Nah, mungkin pada saat pendataan mungkin dia warga yang kurang mampu. Misalnya berapa tahun kemudian ekonominya sudah membaik, sudah jadi mampu, nah mungkin kebetulan belum diupdate datanya di dinas sosial. Tapi kalau pendataan itu biasanya dari bawah dulu, RT RW, ada pencacahnya, diusulkan ke dinas sosial. Bisa kok Bapak Ibu, sekarang kan juga banyak nih dinas sosial juga sedang pendataan kan, pendataan ulang, warga-warga yang udah pindah domisili di Batam itu di-cut otomatis. Bukan random sebenarnya, tergantung pendataan sih Bapak Ibu. Nanti kan tadi juga arahan dari Pak Ketua kan kalau misalnya tadi ada warga-warga Minang tuh tadi yang kategori tidak mampu menurut kriteria dinas sosial itu bisa kita usulkan gitu. Jadi dia sebenarnya memenuhi kriteria yang sudah ditentukan tadi bisa kita daftarkan gitu. Oke, tadi kita lanjut dulu ke Cika ya. Ini nomornya agak susah lah ya. 0811 87 50 400. Ada yang udah pernah coba? 0811 87 50 400. Nah, kalau mau coba, misalnya tes, nanti langsung muncul ada robotnya, tapi ini cuma buat ngecek tagihan ya, ngecek tagihan. Biasanya ada warga nih nanya, tunggakan saya berapa sih? Nah, ini bisa di sini. Nanti dia minta nomor NIK sama tanggal lahir. Udah, masukin aja nomor NIK tanggal lahir, muncul datanya. Udah, tapi nggak bisa balas-balesan, terus nggak bisa ditelepon.
kadang warga kita ini salah nih, di teleponnya si Cika ini nggak bisa karena dia otomatis robot kan, nggak bisa ngejawab. 0811 87 50 400. Ini cuman buat ngecek-ngecek data aja lah, kartunya aktif atau enggak nih untuk masyarakat, nunggak atau enggak gitu. Oke, nah ini kita, Bapak Ibu ada yang punya Telegram nggak? Ada. Kalau ada yang punya Telegram, kita ada channel Telegram Bapak Ibu. Kita ini sekarang lagi menggalakkan ini nih, turun ke kelurahan-kelurahan, namanya Mobile Customer Service. Jadi kita bekerja sama dengan kelurah-lurah, kita buka booth nih pendaftaran, jadi bisa ngumpul di situ. Kemarin hari Jumat kemarin kami di Kelurahan Bukit Tempayan, sebelumnya kami di Kecamatan Bengkong. Keliling nih, hari Minggu ini ada nih di Kasta Coffee deket ini Golden Brown, kita buka tuh pagi dari jam 6 sampai jam 10. Kasta Cafe ya. Nah, Kasta Cafe. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak nanti yang daerah Bengkong, boleh nanti besok mampir ke kita buka pendaftaran di situ. Kalau mungkin ada warga, langsung bawa kakaknya kita daftarkan langsung. Tuh, terus ini Pandawa. Kalau Cika tadi kan robot. Kalau Pandawa ini ada adminnya, ada orangnya. Ini nomornya 0811 8 165 165. Jadi, kalau mau melakukan perubahan data, update data, itu bisa di nomor ini. Dia di hari kerja Bapak Ibu ya, dari Senin sampai Jumat. Biasanya saya suruh peserta nyoba nih, tapi sekarang hari Sabtu biasanya tutup Pandawanya. Jadi kalau kita coba tes, dia langsung muncul link pendaftaran. Langsung klik aja linknya, kita mau ngapain, misalnya mau merubah data, melaporkan warga yang meninggal. Tinggal klik linknya tadi, pilihannya, nanti akan ada petugas admin yang menghubungi kita. Gitu. Nanti diisi formulir-formulirnya, terus diupload kakak, terus tadi kalau misalnya melaporkan meninggal, upload surat meninggalnya, bisa. Gitu. Ini lebih gampang, ini udah lumayan banyak digunakan sama peserta kita. Mungkin yang terutama yang jauh-jauh ya, tempatnya. Nah, Pak. Ini masalah Pandawa ini, saya kan pernah menggunakan aplikasi untuk pelaporan di Pandawa mengenai dari status dari calon bayi menjadi kan setelah berlahir kan ada perubahan data menjadi namanya setelah diurus untuk akte kelahiran dan kakaknya. Ini untuk persyaratan itu sudah saya urus semua dan saya coba daftarkan juga, tapi saya nggak tahu itu masalahnya di mana, antara koneksinya dinas kependudukan dengan BPJS-nya apa nggak updating, saya kan nggak tahu. Coba daftarkan di sana, dikasih jawaban itu bahwasannya nomor kakak, nomor NIK yang berada di dalam BPJS tidak terdaftar di Oke. Nah ini banyak nih. Banyak keluhan juga. Jadi Bapak Ibu perlu diketahui juga nih, untuk misalnya kayak tadi ya, baru pendaftaran ya, baru mengurus kakak, misalnya mengupdate tadi akte kelahiran seperti itu tadi. Nah itu NIK-nya biasanya NIK daerah ini tidak online. Kalau di BPJS sistemnya dia connect sama link yang pusat. Nah biasanya di Dukcapil itu ada mekanismenya, di online kan dulu NIK-nya yang di daerah, baru masuk dia datanya ke pusat. Nah, biasanya orang-orang yang baru-baru dapat NIK ini, emang biasanya belum online tuh Pak tadi. Tapi kalau kami dengan Dukcapil Batam itu sudah kerjasama. Jadi kalau ada masyarakat yang daftar secara misalnya ke kantor nih, NIK-nya nggak online, biasanya kami ada grupnya nih ke Capil, bisa langsung di-online-kan di hari itu juga. Nah, tapi memang kalau lewat Pandawa ini, dia nasional adminnya. Mungkin yang sekarang melayani Bapak Ibu itu adminnya dari Jawa sana misalnya, atau dari Padang. Nah, mungkin dia kan tidak ada akses ke Dukcapil. Nah, itu biasanya diinformasikan datanya tidak online. Tapi gampang, Dukcapil juga ngasih call center sih, 1.500-537. Itu bisa ditelepon untuk mengaktifkan NIK secara online gitu. Tapi kalau Bapak Ibu mungkin ada yang coba datang ke kantor, itu bisa langsung aktif NIK-nya. Karena kami dibantu sama Dukcapil Batam. Gitu. Memang banyak Bapak Ibu yang warga-warga yang baru-baru ngurus NIK lah. Karena memang mereka prosedurnya berjenjang ya, nggak bisa langsung aktif ke pusat. Sementara kami kan kerjasamanya ke Dukcapil pusat. Tuh, ya Pak. Datang ke kantor aja langsung itu. Bisa. Sekarang belum selesai. Oh belum selesai? Waduh, udah lama. Bisa ke kantor Pak nanti. Yang penting dia kakak Batam ya. Iya. Kalau kakaknya luar dia nggak bisa diaktifkan di sini. Oke.
Nah, ini tadi mobile JKN ya, aplikasi mobile JKN. Tadi Bapak udah coba download ya? Berhasil Pak masuk? Ya bisa ya. Nah, oh udah masuk ya Pak. Nah, ini di sini ada kartu Bapak juga. Bisa ya. Bapak dari perusahaan ya? Dari Mandiri. Pemko. Oh, dari Pemko. Ya. Jadi kalau sama Pak Andi ini di aplikasi mobile JKN-nya kalau udah bisa login, di dalamnya ada KIS digital, Bapak. Tadi kan ada kartunya, itu bisa dipakai untuk berobat. Terus ini bisa lihat juga info peserta ya, info keluarga nih, satu keluarga itu ada semua di dalam situ. Terus sekarang ada yang baru nih. Nah, kalau mau merubah klinik atau puskesmas, bisa nih Bapak dari aplikasi mobile JKN. Nanti di menu ubah data. Bapak udah pernah ganti Vaskes? Baru sekali nih. Baru sekali? Oh ya. Mau ganti Vaskes, Pak. Nah, di dalam sini aja Bu. Di JKN ya? Iya, mobile JKN. Di Play Store atau Ini barusan saya bikin. dia register dulu, registrasi dulu. Yang penting nomor handphone kita terdaftarnya sama ya. Kalau misalnya nggak sama, nanti kami kasihlah kontaknya nanti siapa yang bisa online kan nomor handphone. Nomor Ya. handphone. Saya kan udah habis kerja kemarin, bulan 5 ya. Mm-mm. Jadi perusahaan bayar kan bulan 6. Mm-mm. Jadi waktu bulan 7 saya mau bayar di Indomaret itu udah dari bayar terus. Mungkin Bapak masuk PBI kali, Hah? yang dibayarkan pemerintah kali Bapak. Bisa jadi. Kalau misalnya statusnya udah lunas terus, Ya. Bapak dapat KIS tuh yang dari pemerintah. Bisa jadi. Nanti bisa kita cek juga datanya ya. Bapak udah keluar dari perusahaan kan? Udah. Belum pernah daftar mandiri. Dulu udah pernah daftar mandiri kan, perusahaan yang dulu kan. Saya balikkan ke mandiri, tapi masuk ke perusahaan baru, lanjut ke perusahaan baru. Oh, kemungkinan Bapak dapat bantuan dari pemerintah tuh. Gitu. Nanti bisa kita bantu cek. Oh, lo. Oke. Nah, jadi bisa ganti Vaskes ya. Bapak Ibu nggak perlu ke kantor, cukup dari data handphone aja bisa ganti. Ganti Vaskes itu belum ada. Nah, masyarakat kita Bapak Ibu, boleh nggak kita ganti Vaskes? Boleh. Minimal 3 bulan terdaftar di Vaskes itu, kita boleh ganti. Misalnya sekarang terdaftar di Puskesmas A, terus kita pindah domisili, misalnya mau pindah. Nah, boleh Bapak Ibu, 3 bulan kemudian boleh ganti. Terdaftarnya di Batam, bisa ya? Ada yang udah pernah coba? Cuci darahnya bisa. Cuci darah bisa ya. Nah, dia kalau di luar, enggak Bu, kalau di luar kota, maksimal 3 kali berobat itu bisa dijamin. Aman ya Pak ya? Nggak, apakah Berarti. kita harus melaporkan, misalnya kita dari Batam nih, pulang ke Padang, apakah harus melapor ke BPJS? Nggak perlu melapor, Ibu dikasih waktu 3 kali berobat di Vaskes terdekat aja, pilih aja puskesmas atau klinik dekat rumah, bisa dipakai. Tapi kalau misalnya Ibu udah lama di situ berbulan-bulan, lewat dari 3 bulan, biasanya disarankan tuh sama klinik atau puskesmasnya untuk ganti Vaskes di situ dulu. Misalnya mungkin Ibu lagi lama, misalnya sampai berapa bulan di situ, kita ganti dulu Vaskesnya, nanti kalau balik Batam bisa ganti lagi, gitu. Tapi secara aturannya dia boleh dilayani 3 kali maksimal di daerah luar kota ya. Oke, ini iuran ya. Kalau misalnya peserta mandiri sih, di dalam aplikasi mobile JKN tadi bisa ngecek tunggakannya berapa. Dia riwayat pembayarannya kelihatan semua Bapak Ibu. Itu ketahuan di aplikasi mobile JKN. Cicilan nih, ada yang udah tahu belum? Kalau yang mandiri nunggak, boleh nyicil. Belum. Udah tahu Pak. Bener ada yang nanya loh, Pak. Ah, Gimana caranya tuh? Bayar 2 bulan langsung. Nah, jadi kalau cicilan ini cuman bisa didaftarkan melalui aplikasi mobile JKN. Atau tadi yang 165. Jadi dia kalau datang ke kantor, minta admin suruh cicilkan, itu nggak bisa. Biasanya petugas admin kita, Bapak Ibu download dulu aplikasi mobile JKN-nya, nanti kita bantu pendaftarannya. Nah, nanti di aplikasi mobile JKN itu ada rencana pembayaran bertahap. Nah, siapa-siapa aja orang yang boleh nyicil, itu minimal dia nunggaknya di atas 3 bulan. Dia boleh nyicil. Nyicilnya maksimal 12 kali. Gitu. Misalnya nunggaknya setahun, dia mau cicil 3 kali, jadi nanti otomatis iurannya dibagi 3 lah ya, dalam 1 tahun. Cara nyicilnya tadi melalui mobile JKN, di menu cicilan, nanti dia muncul tunggakannya berapa nih. Ini contohnya 1 juta ya. Dia mau nyicil 3 kali, jadi 1 juta dibagi 3, tinggal setujui, udah deh, dia tinggal bayar aja bulanannya. Tapi catatannya,
kartunya nggak aktif selama cicilannya lunas, sampai lunas. Nah gimana Bu, kan udah cicilan kedua nih misalnya, saya sakit mau berobat, boleh lunasi dulu. Jadi di sini ada menu lunasi, kalau seandainya Bapak Ibu misalnya mau gunakan kartunya. Tapi selagi tidak menggunakan ya cicil aja sesuai dengan ini ya, jangka waktu pembayarannya gitu. Nah ini ada menu lunasi. Oke. Terus kita ada juga nih yang terbaru, antrian online. Ada yang udah pernah coba? Nah, sekarang kita udah online semua Bapak Ibu. Misalnya nih, kan ini banyak keluhan ya di masyarakat kita. Saya berobat ke klinik, sekarang tuh rumah sakit udah rame loh Bapak Ibu. Ke klinik, puskesmas, rata-rata kan mayoritas pasien BPJS ya. Nah itu ngantrinya bisa sampai lama tuh. Datangnya pagi jam 10, jam 11 baru dilayani. Nah, beranjak dari situ, kita buatkan solusinya, Bapak Ibu bisa ngambil antrian online dari aplikasi Mobile JKN tadi. Jadi tinggal ambil antrian sebelum kita datang ke klinik, nah lalu nanti dia muncul tuh, kita antrian nomor berapa, jamnya jam berapa dilayani, jadi datanglah jam segitu. Jadi nggak perlu ngantri-ngantri. Dipastikan connect. Dipastikan connect. Sudah jalan Bapak, boleh dicoba. Gitu. Niat sakit berarti. Jangan niat sakit tuh Pak. Oke. Nah kita udah jalan ya. Di rumah sakit juga udah jalan. Dia dapat rujukan dari klinik. Di rumah sakit kan lumayan rame antriannya. Apalagi rumah sakit tipe C ya. Kayak Harapan Bunda, Elizabeth, Geraha Hermin. Itu lumayan banyak. Itu mereka sudah pakai antrian online. Jadi penumpukan pesertanya itu sudah teratur gitu. Di jam-jam yang ditentukan. Oke, ini... Nah, ini menjawab tadi pertanyaan Ibu ya Bu, terkait tempat tidur ya. Iya, Suka nih, kamar rawat inap, rumah sakitnya bilang kalau misalnya penuh ya diturunin misalnya kita ke kelas 3. Apalagi Bapak Ibu, mayoritas di Batam ini, mayoritasnya kelas 1 mereka. Karena pekerja-pekerja ini yang gajinya UMK aja, dia udah dapat kelas 1. Jadi Batam ini termasuk yang wow daripada daerah-daerah lain. Jadi kita memang rumah sakit, ketersediaan kelas tempat tidur di rumah sakit sekarang kelas 1 nggak sebanding dengan seluruh warga kita yang kebanyakan kelas 1. Nah, kalau mau lihat Bapak Ibu, jadi tadi tuh beranjak dari keluhan Ibu ya di 2015, ada Ibu juga di 2018. Sekarang kita kembangkan di aplikasi Mobile JKN, bisa lihat tempat tidur berapa, real time, setiap hari diupdate. Jadi kalau misalnya kita sekarang mau berobat nih di rumah sakit, cek dulu di aplikasi Mobile JKN tadi, dia jelas tuh kamar ICU-nya sisa berapa, kepakainya berapa. Terus kamar yang kelas 1, 2, 3 sisa berapa. Nah, tinggal cek di situ, kalau dokternya atau rumah sakitnya bilang kamarnya full, tunjukkan aplikasi Mobile JKN itu. Karena mereka yang update sendiri datanya. Bu, Gitu. antrian online tadi ada nomornya? Antrian online tadi di aplikasi Mobile JKN, Ibu download di App Store atau Play Store, tinggal login, di dalamnya ada aplikasi antrian online-nya. Yang masalah kasus yang ini, jadi kebetulan kawan ada teman sih, teman waktu kuliah dulu. Jadi gini, dia anaknya umur 3 bulan. Ini semalam di kasusnya. Jadi dari tadi saya mau nanyakan ini. Jadi gini, dia anaknya masuk ke rumah sakit Elizabeth malam untuk melakukan operasi bedah mulut karena umur 3 bulan. Jadi dia BPJS-nya kelas 1. Jadi namanya anak 3 bulan, jadi dokter itu harus memastikan ke orang tua itu bahwasanya anak ini sebelum dioperasi wajib steril. Nah, jadi dia kan mumpung dia BPJS-nya kelas 1, jadi di rumah sakit Elizabeth di Baloi. Dari data yang ini, kesediaan ruang ini, itu kelas 1 itu ada. Dan dia update di Facebook, jadi saya juga, dia ini datanya. Gitu kan. Jadi saya bilang, coba kamu konsultasi ke BPJS apa, jadi bilang malam ini ya nggak sempat, katanya kan, saya harus mengadu mana kan gitu. Jadi dibilangnya saya diturunkan ke kelas 3. Karena ke kelas 3 ini, kondisi untuk operasi anak saya itu memungkinkan, katanya. Nah, saya ini umurnya baru 3 bulan, dokter menyarankan harus steril. Jadi bagaimana, saya pun bingung katanya, namanya juga istilahnya gimana ya, namanya kita masyarakat biasa ya, mereka pasti bingung mau ngadunya kemana gitu. Ya ujungnya media sosial, bintang kawan-kawan. Coba besok kalau selesai ini, kamu konsultasi bagaimana. Boleh. Sekarang di rumah sakit apa? Elizabeth? Ya, Elizabeth Batam Kota. Baloi. Oh, Baloi ya? Baloi, iya. Buk Baja ya?
sambungannya. Oke. Nah, jadi Bapak Ibu mungkin nanti ya di next slide ini nanti membantu menjawab pertanyaan Bapak juga. Kita sebenarnya punya PIC-nya. Setiap rumah sakit, kami memang tidak hadir secara langsung di rumah sakit, tapi biasanya kalau Bapak Ibu misalnya mau berobat nih di poli pendaftaran, terus poli rawat inap itu ada poster. Nanti kami lihat dulu. Nah, ini. Jadi kita pasang namanya BPJS 1, siap membantu. Jadi ini salah satunya Mbak Maya nih. Mbak Maya ini kebetulan megang rumah sakit Elizabeth Luk Baja tadi ya. Elizabeth Luk Baja, RSUD, ini Mbak Maya yang megang. PIC untuk informasi dan keluhan. Nah, biasanya foto Mbak Maya ini dipajang nih di seluruh poli-poli di rumah sakit. Ada nomor teleponnya, bisa dihubungi nanti. Tapi memang jam kerja nih, memang terbatas di jam kerja. Nah, biasanya nanti Mbak Maya nanti akan bantu menginformasikan langsung ke manajemen rumah sakitnya kalau ada keluhan-keluhan. Kalau tadi kan ini cuma di jam kerja aja, Bu. Gimana nih kalau ada yang gawat darurat? Biasanya kalau ada yang gawat darurat, dia pasti dirawat, dikasih waktu 3 kali 24 jam untuk konfirmasi. Jadi besoknya masih bisa menghubungi Mbak Mayanya gitu. Oke, nanti kami kasih kontak-kontaknya, siapa PIC teman-teman di BPJS Kesehatan yang mengurusi beberapa rumah sakit khusus untuk komplain dari keluhan peserta ya. Oke, salah satunya tadi Mbak Maya. Oke, nah jadi petugas kita nih Mbak Maya nih, biasanya tiap hari dia kunjungan nih ke rumah sakit yang di bina dia. Nah ini jadi kunjungan ke rawat inapnya, ke rawat jalan, ditanyain nih pasiennya puas nggak? Nah pasiennya ada iur biaya nggak? Itu pasti ditanyain setiap hari. Kami pasti berkunjung Bapak Ibu, jadi jangan takut kalau, jadi kami juga ikut memastikan bahwa masyarakat atau peserta yang dilayani di rumah sakit itu memang dia tidak ada kendala sama sekali gitu. Dan ini teman-teman setiap hari kunjungan ke rumah sakit. Oke. Nah, ini mungkin tadi customer service ya. Jadi kita ini jadwal bulan Juli pula belum diupdate. Bulan ini kita ada di Kelurahan Tempayan, Bengkong. Juga ada beberapa nanti kami share ke Bapak Ibu juga informasi. Jadi biasanya warga-warga nggak perlu jauh nih, yang di ujung-ujung biasanya di Batu Haji, Piayu nanti mungkin kita mau kolaps nih. Dari Bapak Ibu kecamatan kita kolaborasi mau buka booth boleh, sediakan tempatnya misalnya di lapangan atau di mana, kami datang ke sana kumpulkan warganya, boleh. Oke. Nah ini kita kolaborasi sama kelurahan-kelurahan ya, buka pendaftaran lumayan rame sih daripada datang ke kantor, antriannya mungkin lebih wow lagi kalau di kantor kan, karena dari mana-mana datang. Kalau ini biasanya udah selesai 1 hari aja nih nunggu. Oke, mungkin ini sedikit testimoni lah, mungkin Bapak Ibu juga udah tahu dan udah pernah mengalami ya. Jadi kalau sangat membantu masyarakat sekali nih untuk program jaminan kesehatan nasional kita. Nah ini juga kami banyak dikomplain juga nih, BPJS nggak sosialisasi sih ke masyarakatnya, jadi nggak tahu ya masyarakatnya itu gimana alurnya, mau ngadu kemana. Nah inilah salah satunya kami berkolaborasi dengan Gama Minang. Jadi Bapak Ibu dapat membantu informasi juga nih untuk warga-warga kita. Kami juga membuka diri kalau misalnya nih Bapak Ibu DPC di kecamatan mau ngumpulin warga, misalnya nih di Sebeduk, ngumpulin warga berapa, kita kumpul, kami datang, jelaskan ke masyarakat boleh. Kami sangat menerima sekali, nanti tinggal kontak kami aja. Tuh, jadi kami memang sudah banyak sih, kalau selama COVID kemarin kami via Zoom, ke kelurahan, desa, ini langsung ke kecamatan. Ini juga via radio juga kami sering dengar asosiasikan. Nah, mungkin itu Bapak Ibu, iya. Mungkin kita lanjut ya sesi diskusi ya dengan Pak Leo ya Pak. Izin Pak. Silakan. Atau Pak Adi ada yang mau diinin dulu? Sambil ini. Ini ada sesi yang paling ditunggu-tunggu ya Bu ya. Sudah banyak yang ingin tanya jawab. Mungkin di sini untuk sesi diskusi kita minta sedianya Bapak Adi Hanus ya Pak untuk memoderatori kegiatan diskusi kita pada pagi hari ini. Bapak Adi Hanus. Terima kasih. Bu Maya. Terima kasih pada Ibu Maya yang telah memberikan waktu pada kami untuk sebagai moderator dalam memimpin diskusi ini. Sebelum kita masuk ke acara tersebut, saya sampaikan salam saya kepada Dunsana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pertama saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran sanak semuanya, dan mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Bu Nining tadi semuanya dapat menangkap, karena kami berharap Dun Sanak semuanya ini adalah sebagai garda terdepan untuk penyampaian informasi pada seluruh masyarakat Minang seperti apa yang disarankan oleh Bapak Ketum tadi. Dan sebelum masuk ke tanya jawab, biar saya sampaikan dulu supaya nanti pertanyaan ini tidak ada. Iya, khusus bagi warga kita, warga Minang yang dianggap kurang mampu, jadi kita pakai satu pintu aja, Pak. Kalau kemarin kan yang sibuk itu Budet ya, Pak Ketua, Pak Jepri, hampir di semua kecamatan yang telepon saya, beliau sama Budet. Nah ini kita pilah-pilah. Jadi nanti di setiap kecamatan, setiap DPC sudah punya nomor kontak saya. Nomor kontak saya untuk menyampaikan segala sesuatu menyangkut pertolongan kita pada masyarakat kita, mobil khusus masyarakat Minang. Karena saya terima kasih nih Pak Ketua, izin saya sudah dimasukkan pula sebagai salah satu unsur apa? Ya, unsur pengurus di Gema Minang. Terima kasih juga, mudah-mudahan Sanak Sadonya bisa menerima saya dengan segala kekurangannya. Amin. Ini ada kawan-kawan saya lama banyak di sini Pak, yang saya kenal. Itu ada Pak Adi Samudra, ada Pak Ijal, dari mana dia? Oh ya, ada Pak Ijal. Kemudian ada Pak Nursin, Pak Nakin. Ya, itu kawan-kawan lama Pak. Nah, jadi Pak, untuk kami berharap nanti DPC melalui strukturnya di bagian sosial juga, ini juga. Iya, melalui ketua atau strukturnya di bidang sosial, memilih mana warga kita yang Bapak anggap kurang mampu. Sebagai garis panduannya, jika penghasilannya di bawah, artinya begini Pak, pendapat perorangan ini berdasarkan data statistik itu kita 700.000 per orang, per jiwa. Jadi kalau dia suami, istri, anak satu, ya 2.100.000, penghasilannya udah 3 juta, dia tidak masuk tuh Pak. Tapi kalau dia 5 orang, kali 7, 3,5. Penghasilannya rata-rata 1 bulan 3 juta. Penghasilan bersih loh Pak, keuntungan untuk dia di luar modal dagang. Yang bisa dia untuk hidup keluarga, misalnya sekitar segitu, dia masuk kategori miskin. Karena sekarang instrumen untuk kategori miskin di Kota Batam ini belum ada. Jadi kita masih pakai acuan nasional. Namun di Batam ini ada batasan miskin dari statistik. Jadi kita pakainya acuannya itu. Setelah Bapak Ibu memilih, ini yang mungkin kita salurkan. Yang ini nggak usah direkam, yang ini. Yang ini nggak usah direkam. Yang ini sedikit. Ini internal. Nanti datangin saya,
Arnus. Saya ada darah Minangnya. Darah Minang saya dari Ulaan Pariaman, suku Sekumbang. Iya. Apa Bu? Oh, PKDP Bu. Belum masuk pula awak nih. Nggak apa-apa lah, di Bapak Leo aja dulu Bu. Sama ibu aja lah dulu saya. Ibu saya dari keturunan Minang, Ulaan. Ya, suku saya Sekumbang. Kalau bapak saya Jawa. Nah itu pula. Bapak ibu saya sendiri pun Jawa juga. Jelas tiga seperampe lah Bu. Tapi karena Pak Leo bilang matrilineal itu dapat, jadilah saya dapat. Mohon izin Pak Andi Samudra. Jadi saya orang Minang, Pak. Ya, saya Sekumbang. Suku saya Sekumbang. Jadi itu dibawa sama Pak Ketum sebagai pimpinan saya juga di berkantor. Jadi saya diajak beliau untuk membantu Bapak Ibu semuanya. Dan selama ini kami sudah terutama yang sering kepoin saya itu Bu Dep. Nah itu pokoknya siang malam begini, tapi ya itulah. Nah itulah tugas beliau kan. Nah maksud saya maunya ada juga Bu Dep di setiap kecamatan yang lain seperti itu Pak. Itu maksud saya. Makanya tadi nanti per kecamatan tuh kami jelas ketua DPP-nya, ketua DPC menghubungin saya. Pokoknya siap Pak 24 jam. Itu aja. Ini. Nomor HP saya 0811. Ayo. 0811 703 5511. Ya, Adi. Ini ada batas waktu nelfon ya, Mas? Iya, makanya jangan kalau lalu tuh halo tuh, Bu. Tapi kalau nggak lalu insya Allah. Ulang lagi 0811 703 5511. Nah, polanya Bu, karena kita ini organisasi, pola penanganan masyarakat pun secara organisasi. Jadi masyarakat ini ada masyarakat, dia melapor dulu ke bagian sosial yang ada di DPC kecamatan. Nanti dia bagian sosial tadi koordinasi dengan ketua DPC. DPC baru kontak saya. DPC kontak saya. Nah, itu kalau urgen ya, kalau ada kejadian yang tapi kalau sekarang ini masyarakat kita yang dianggap tidak mampu, izin Pak dari Sungai Panas tadi, kenapa? Bengkong, berapa orang? Awal target, Bapak data, 10, Bapak ansur dulu, 10, Bapak kontak saya, nanti kita ketemu, saya kasih peserta atau saya WA ke Bapak, saya kasih persyaratannya. Nah itu Bapak lengkapin. Kalau datang ke kantor saya tidak usah pakai baju gini Pak. Biar ini WA langsung ya Pak? Ya, semuanya ada di situ Bu. Maksud saya nanti dibilang pula kita memonopoli. Nah, awak kan juga jago kok. Nah, yang penting apa namanya itu program jalan. Namuelo kan itu Pak. Nah, iya itu. Soalnya dari orang Sawala ngeri orang tua karet itu. Anda problem tapi menurut ada orang Sawala. Iya. Iya. Yang menyangkut warga kita yang tidak mampu, saya sudah kasih arahkan tadi kan sama Bapak Ibu Dunsana Sadonyo, nomor HP saya sudah saya sampaikan. Izin kalau ada nanti yang nelpon tidak nama, memang saya tidak angkat Pak. Kalau bisa tidak saya angkat tuh coba saya di WA. Pak Adi, yang mau kok DPC Sungai Beduk, DPC Nongsa misalnya kan gitu, langsung ambil oke. Soalnya Pak, ini pakai pesawat aja nih,
pakai mode pesawat hari ini. Kalau enggak lo dantang-dantang loh. Biasa itu kan, ya pakai pesawat aja. Itu aja Pak, terima kasih. Nah, sekarang saya sebagai moderator. Dari pandangan tadi, kami silakan kepada Dunsana semuanya, dan kami berharap semua Dunsana paham mengenai itu untuk dapat menyampaikan kepada seluruh masyarakat kita yang ada di Kota Batam. Dan seperti yang saya harapkan tadi, kalau bisa kuota yang 5.000 itu kita rebut. Baik, silakan yang ingin bertanya. Silakan Bu. Ya, tagak lah Bu. Sabian nama Bu. Sabian nama Bu. Tadi kenal Bapak itu izin gitu. Iya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang Pak Adi, Bu Nining, juga ketum kami Pak Iza. Perkenalkan saya Bundo Emrawati, saya ada jajaran dari Bapak Ketum Leo, DPP Gema Minang. Di sini ada sedikit yang menggelitik bagi saya setelah paparan yang cukup panjang. Mungkin ada satu hal menjadi pertanyaan. Ini bukan pertanyaannya, tapi terlebih dari saran. Ketika beberapa bulan yang lalu saya pergi ke salah satu daerah, di sini saya meminta fasilitas khususnya untuk manula, manusia usia lanjut di atas 65 tahun ke atas. Setelah itu mereka sakit dan minta peralihan data kepada kades atau lurah setempat. Kalau di satu nagari namanya kades atau wali nagari, kenagarian. Di sana ditunggu dulu yang meninggal Pak. Ditunggu dulu yang meninggal baru bisa peralihan data. Dan saya uruslah ke Departemen Sosial, Dinas Sosial kan, Dinas Sosial. Di Dinas Sosial pun begitu keadaannya. Apakah tidak bisa prosesnya dipercepat Pak? Sehingganya manula-manula yang sudah tua ini bisa lebih merasakan BPJS ini keberadaannya. Karena otomatis udah manula pasti udah rentan dengan penyakit Pak. Pasti kita semua pasti akan tua. 65 tahun ke atas, dengkul yang sakit, dada yang sakit, semua yang sakit. Di sini Bundo M memberikan saran atau masukan kepada BPJS bagaimana sekiranya hal itu bisa dipermudah dan bisa untuk difasilitasi segera, dan ke dinas sosialnya jangan diperlambat. Mungkin itu saja Pak, Pak Adi. Salam kenal dari Bundo M. Semoga Bapak dan Bu Nining sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda M. Harus manula pasti dapet kok awak sama tuanya kan. Silakan Bu Nining nanti dijawab, karena ini agak berbeda negerinya kedua, menyangkut daerah Sumatera Barat. Namun, Bunda M, kalau untuk di Kota Batam, silahkan didaftarkan atas nama KKSF, apalagi kalau dia tidak mampu. Cuman bedanya dia harus Batam. Jadi, KTP Batam kalau misalnya di sini ada anaknya, ada keluarganya, tapi anaknya ini tidak mampu, misal ya. Ya, itu betul. Jadi kalau untuk orang yang lansia tadi, usahakan dia kakak sendiri. Nah, ini juga nih. Maaf nih, ini kawan-kawan di sana sebenarnya memang karena bapak-bapak yang di level kecamatan yang dekat dengan warga, dengan masyarakat itu, memang bapak harus sedikit agak strukturnya harus agak dingin gitu. Dalam artian kita cek orang kita mana, Pak, lakunya Wijaya Salon. Alon naik pun salah, bantu. Bawa kontak saya orang lapangan Bu. Pak Andi paham, Pak Ijal tadi itu paham, Pak Nacin itu paham. Nggak banyak geleknya loh. Air putih aja, syukur kalau ada, nggak apa-apa juga.
telepon. Saulah. Jadi tadi sekolah nanti doang boleh. Di mana aja Bapak Ibu ketua atau komisionaris yang tidak paham tentang bagaimana itu silakan. Yang nggak bisa mau bantu ketika harikonya sakit, harikonya ngurus. Hanya bisa satu lagi itu ketika dia sakit. Hari ini hanya satu ada lagi channelnya. Tadi itu dari BPJS, yang satu ini dari bantuan biaya berobat. Hanya itu. Nah kan, namun kalau kondisi kita berharap dengan pola seperti itu, bantuan biaya berobat, kempes nih Pemko Batam, ini kan anggaran untuk di situ tuh, iya luar biasa Pak. Setiap hari itu saya minimal bantuan biaya berobat itu saya keluarkan 5-10 orang setiap hari. Setiap hari. Dengan macam-macam. Ada yang mau keringkang awal ini keringkang juga, ini kan salah keringkang lapang lagi kan. Ada yang udah gitu. Nah, ada yang udah gitu tanya bahasa gitu. Oh macam-macam. Nah, jadi namun karena saya sudah masuk dalam struktur komisionaris, saya ada kasih telepon, tinggal telepon aja. Nah, Sanjo jadi Jo. Tapi jangan waktu sholat lah. Kapan aja Bapak boleh. Selanjutnya, silakan Bu, kayak awal yang ada di kecamatan yang tidak punya BPJS. Silakan. Terima kasih. Silakan Bu nih. Izin Bun M. Ya Bun. Salam kenal Bun. Sama-sama. Ya, jadi Ambo walaupun nggak daerah Minang, tapi Ambo pernah dinas di Payakumbuh. Sama. Di mana dinas? Payakumbuh Pak. Di dekat Simpang Benteng. Oh. Udah kira Udah pikir apa punya di Batam? Di Payakumbuh kok kebetulan ada 3 gitu. Ada Payakumbuh, 50 kotak sama Batu Saka. Nah, itu biasanya. Kalau di Payakumbuh kok di daerah Minang, daerah Sumbar kok biasanya mereka itu namanya PSM. Kalau di Batam namanya pencacah kelurahan. Kalau di sana namanya PSM, pekerja sosial masyarakat. Nah biasanya kalau yang manula kok Bu, kalau Ibu mau daftarkan jadi bantuan berarti kan Bu? Bantuan pemerintah. Iya bantuan maksudnya namanya Bun. Dia sudah memiliki kartu, terus dia membayar. Sekarang di Singapura kan tak sanggup membayar. Peralihan data yang dulu uruskan, yang mulai sempat untuk datang ke dinas sosial satu daerah Batu Sangkar. Di sana kemudian memberikan wejangan sudah banyak lah, minta supaya dipercepat, difasilitasi orang tua ini jangan diperlama. Tapi kenyataannya sampai nanti saya pergi beranjak di daerah itu dan saya tahu bagaimana keadaan di sana tidak dilakukan dulu, tidak sinkron dengan dinas sosial. Jadi menunggu keluarga yang meninggal dulu, meninggal ini dulu baru gantikan yang ini. Jadi takutnya meninggalnya ini, yang ini udah meninggal out semua. Jadi kan Bu, kalau berbagi pengalamannya Ambo kemarin dinas di Siko, di sana Bu, itu kalau mereka tuh ada kuota untuk yang menerima bantuan. Nah kuota kok nggak sebanyak di daerah yang lain, kayak di Batam kok lumayan banyak, termasuk pemdanya care sama masyarakat. Nah tapi kalau yang di Sumbar kok dia memanfaatkan kuota dari yang APBN pusat. Nah jadi karena kuotanya terbatas, misalnya kuota di Nagariko misalnya 1.000, 1.000 kok itu kalau lah penuh berarti menunggu yang meninggal atau yang pindah. Nah Akhirnya meninggal lama-lama meninggalnya ke yang intinya. Iya. Nggak tahu dia Pak. Ya mungkin karena itu juga kalau misalnya mungkin di Nagarisiko lah penuh, makanya dia menunggu yang meninggal atau pindah domisili baru bisa digantikan sama masyarakat kita yang baru. Nah itu sih Bu, kalau dari BPJS sih itu kan lebih ke pendataan sebenarnya Bu ya, pendataan dari dia dinasnya gitu. Kalau di kita ya membantu yang untuk pendaftaran yang mandiri, tapi dalam hal menunggak ya selama menunggak kok kalau misalnya mau dicicil, tadi kita ada programnya untuk pencicilan, tapi memang karena kuotanya terbatas Bu, karena Jadi yang beda-beda yang dia yang sudah membayar itu, seandainya kuota itu tadi ada masuk, berarti bisa peralihan data dari yang mandiri menjadi yang pemerintah ya, orang tua manula itu. bisa. Oh bisa. Cuman perlu diperhatikan juga Bu, di Pemda kok di Nagariko ada waiting list biasanya. Mungkin Ibu Manula kok lah masuk waiting list ke nomor berapa. Nah itu kalau ada yang meninggal, ada yang pindah, waiting list yang pertama yang masuk dulu. Antrian. Mungkin itu Bu. Jadi memang agak menunggu kalau udah masuk atau belum. Kasih Ini itu ya benar ya.
Siap, siap. Masukkan aja. Batam, Maman, makanan. Siap, penganan. Ya. Silakan Pak. Ada yang mau tanya, sebutkan nama di sana. Padri lah. Oh, ya silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya menghormati Kepala BPJS Kesehatan dari Kumining, yang kami hormati Selaku Dinas Sosial kebetulan sekaligus Ketua DPP Minang Kota Batam, ya Bapak Adi yang berjamaah. Izin Bu, kami ingin curhat sedikit. Yang pertama, ucapan terima kasih pada Ketua. Alhamdulillah telah membantu BPJS Kesehatan ini. Tentunya dari pertamanya dari program dari Ketum yang baru. Alhamdulillah kami mewakili dari DPC di Minang Batam Kota, ada beberapa warga yang telah dibantu. Satu kemarin saya salah satu orangnya Pak yang pernah nelpon Pak di rumah sakit. Kemudian kita lagi kemarin lagi umroh gitu. Alhamdulillah ada dari warga kita dari Sijunjung, lama itu dari Payakumbuh, ada satu lagi kalau nggak salah dari Tanah Datar gitu. Ucapan terima kasih ini saya sampaikan ke Bapak Kepala Dinas dan juga selaku Ketua DPP di Minang Batam Kota, tim dari Dinas Kesehatan. Alhamdulillah salah satu kemarin yang kami alami, salah satu warga kita itu telah dibantu, yaitu pertama tidak memiliki BPJS, kedua terkendala oleh identitas. Alhamdulillah identitasnya kami urus dari surat pindah, dari awalnya dari Sungai Panas kami urus ke daerah Tamalaya, langsung kami bikin BPJS, iya SKTM dari kelurahan, langsung dibantu oleh Ibu Camat langsung ke dinas sosial. Dari alhamdulillah dinas sosial itu kemarin karena Bapak Ketum lagi umroh, saya Bapak Adi lagi sakit. Alhamdulillah saya urus sendiri langsung dapat gitu Pak. Alhamdulillah kemarin sudah dirawat di rumah sakit Isabel ya dengan bantuan 2 juta gitu. Ini pertanyaannya begini. Kemarin kan dari dinas kesehatan BPJS-nya dari kesehatan itu kan keluarnya di bulan 10. Nah, sementara untuk perawatan jalan itu masih ditanggung sendiri Bapak. Kemarin kita ke Kesmas untuk kontrol karena Elizabeth nggak terima gitu Pak, karena BPJS kita tuh belum keluar. Jadi warga kita tuh belum keluar, jadi kita disuruh kontrol ke Kesmas dulu. Nah, apakah BPJS menjelang ini memang aturannya dari Dinas Kesehatan harus menunggu BPJS keluar, ataukah bisa mempergunakan surat yang kemarin yang dari Dinas Sosial ke Dinas Kesehatan untuk pengobatan untuk kontrolnya? Itu yang pertama. Kedua, untuk masalah pelayanan ini Bu, kita jujur aja, memang kadang-kadang sosialisasi ini sedikit tidak sesuai dengan prakteknya Pak. Apa yang disampaikan Bapak Ibu tadi, ketika ada pelayanan kita di rumah sakit, kalau yang namanya kita sedikit BPJS gitu Pak, agak sedikit mundur pelayanan. Itu mungkin ucapan saya aja, mungkin barangkali dari masyarakat umum Pak. Karena kita yang apa saya sampaikan ini mengalami juga di keluarga saya Pak. Ketika ada istri saya dulu sakit, saya coba gitu. Karena obatnya itu memang harus dengan ke dokter ahli spesialis gitu. Ketika kami menanyakan ini adalah BPJS, aduh dokternya jam 2 datang. Ketika saya balik lagi ganti baju, jujur Pak, saya buka rahasia aja, jam 11 dokternya ada. Saya kena 7 juta itu ketika istri saya berobat. Itu udah cerita sebelum pandemi di tahun 2020. Nah, gitu. Jadi mohon dari instansi, dari baik itu dari Dinas Kesehatan ke BPJS, ke instansi, ke tenaga medis di rumah sakit, apakah sosialisasi ini selalu ada? Seperti jangankan di sosialisasi di satu paguyuban atau di organisasi saja, ke instansi itu begitu juga Bapak. Jadi supaya jangan keluar masyarakat kita itu tertampung gitu. Jangan ada dibilang-bilang ini bayarnya sendiri, ini BPJS gitu. Nah ini apakah ini sosialisasi ini dipaparkan seperti ini aja atau bagaimana? Kemudian itu masalah tadi BPJS mandiri tadi Bu, apabila terjadi kecelakaan kita tuh ada urusan dengan laka lantas. Nah ini pengalaman sudah saya selaku RT ke warga Pak. Ketika warga saya itu tidak dilayani, betul kata Ibu tadi ada jasa harja. Ini ada oknum seperti ini Pak. Ini tolong disampaikan juga dari Dinas Kesehatan. Kita boleh mengurus nanti asuransi yang dikeluar ada yang saya dengar 20, ada 35 gitu.
Nah, ini ada ininya juga, seperti ada fee-nya gitu. Nanti kita mengurus, kita bisa loh, kalau enggak, Anda silahkan urus sendiri. Nah, ini seperti ini tolong disampaikan juga. Nanti kalau dananya 25 juta, nanti ada fee-nya 5 juta gitu. Nah, itu langsung saya mendampingi warga saya juga seperti itu. Seperti ini tolong disampaikan juga ke asosiasi, baik itu ke instansi terkait ataupun ke Kakak Lantas kalau untuk misalnya kecelakaan. Itu saja Ibu barangkali yang saya sampaikan. Satu lagi, BPJS yang dijamin kesehatan pemerintah ini apakah berlaku, karena kita belum pernah mengalami, bisa berlaku di seluruh daerah kah atau di Batam saja? Itu saja pertanyaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh, Pak Yus. Ini untuk ya, baik Pak, karena keterbatasan waktu untuk 2 penanya lagi ya setelah Pak Yus ya. Nanti ya Bu, sabar. Saya jawab dulu sebelum kuning. Tadi apakah yang mengurus BPJS pemerintah Kota Batam bisa berobat di mana-mana? Itu ada waktunya Pak. Cuman itu tergantung. Jadi dia begini. Awalnya penanganan BPJS ini untuk masyarakat Kota Batam ini kan kalau menunggu kuota dari pusat tidak selesai. Inilah contohnya tadi yang dari Batu Sangkar atau dari Bukit Tinggi atau mana, itu dia yang mengandalkan Jakarta Pak. Nah kita ada oleh pemerintah Kota Batam, kita anggarkan untuk masyarakat yang tidak masuk ke dalam PBI tadi. Didahului namanya Pak. Didahului, tapi nanti itu akan bakalan jadi PBI bantuan besar. Biasanya kurun waktunya 6 tahun bahkan sampai setahun setengah dulu nanti diambil dijadikan apa? PBI. Nah nanti Bu Ning bisa bantu Bu Ning. Apakah orang ini sudah menjadi PBI pusat atau daerah, nanti bisa diceknya ke Bu Ning Pak. Iya Bu Ning, bisa ya. Nah itu aja kita jadi nanti kalau mau Bunda M kalau mau ke Padang lagi misalnya itu atasnya psiko dulu kuning, kok bisa dibawa ke Jamil Padang enggak? Nah, kalau misalnya bisa sudah menjadi PBI, tadi itu yang aturannya Ibu harus merubah kalau waktunya lama, kalau dia sebentar Ibu hanya dikasih waktu 3 kali berobat. Tapi kalau lebih dari itu Ibu harus merubah status apa tadi rujukan ya? Rujukan ke di mana tempat kita di Padang, misalnya Ibu di daerah mana lah ya? Kampusnya Steba ya, Steba. Itu dari Steba. Nah, cari rujukan situ dulu. Ke kliniknya gitu ya Pak? Kliniknya daerah Steba. Baru nanti mau ke Jamil Padang mau kemana itu rujukan kan. Nah ibaratnya itu Pak gambaran awalnya. Ya Pak ya, paham ya? Nah, itu lagi tadi pertanyaan Masalah pelayanan di rumah sakit itu. kalau pelayanan rumah sakit ya apa tadi? Masalah kecelakaan tunggal rehabilitasi. Iya, yang fee tadi 5 juta tadi itu Pak. Dari jasa kalau itu kemarin Bu Det juga ada begitu juga bantu tuh. Jadi itu yang mungkin Pak Ketum nanti bisa Pak. Ini memang levelnya udah agak berat itu level. Kalau awak mesti kali-kali nanti level. Masalahnya Pak, kita tidak dioper-oper kan, disuruh ke sini, BPJS disuruh ke Jakarta, disuruh jasa harja. Ujung-ujungnya itu KUHP tadi kasih uang habis sekarang selesai gitu. Iya, paham. Jadi memang ini Pak, inilah gunanya kita nanti PNBP ini memang sangat penting memberikan sosialisasi kepada masyarakat. Itu bagaimana mereka bisa memiliki BPJS kesehatan ini dulu. Mau tidak mau kita harus punya 2. BPJS Kesehatan sama BPJS Tenaga Kerja. Ini saya mau coba juga nih Pak, saya bisa nggak masuk BPJS Tenaga Kerja itu? Saya mau coba juga. Orang umum apa bisa untuk masuk BPJS Tenaga Kerja? Bisa, siapa aja bisa sekarang. Dengan 16.800 itu sudah banyak. Saya kebetulan membawa PKH. PKH kan keluarga miskin. Itu meninggal biasa aja. Keluarganya dapat bantuan 42 juta. Itu meninggal biasa. Itu daftarnya tetap di kantor center di sini ya, di kantor center ya. Di BPJS Tenaga Kerja. Di Nagoya. Nagoya dia. Nagoya sama Tipan, Cek. Dia beda sama BPJS Kesehatan beda. Oke.
beda. Nah, Boleh nanti kita memegang 2 kartu. ya, insya Allah minggu depan nanti ketum akan sosialisasi dengan mereka. Nanti kita nah, silakan nanti yang untuk jawab berikutnya, Pak Boning. Terkait dengan tadi ya Pak, untuk BPJS kan keluarnya baru bulan 10 gitu ya Pak. Iya. Nah jadi untuk kontrol bagaimana gitu ya Pak. Jadi kalau tadi yang bantuan dari pemerintah itu namanya kan Bapesda ya, bantuan kesehatan daerah, itu memang cuma diberikannya 1 kali berobat. Nah, mungkin pada saat berobat itu masih ditanggung 1 kali. Nah biasanya dinas kesehatan mendaftarkan orang-orang yang didapat bantuan 1 kali itu masuk ke BPJS. Tapi itu dia Pak masalah kita, karena kita belum UHC. Nah kuncinya itu sebenarnya UHC. Tadi karena kita posisinya belum 98% warga yang terdaftar, jadi ketika dinas kesehatan mendaftarkan ke kita ada jeda Pak. Nah, jadi bulan ini didaftarkan, nanti per awal bulan depan baru aktif. Berarti dalam case itu berarti baru dapat bantuan bulan ini berarti apa ya? Iya. Nah, biasanya Dinkes ngasih data ke kami tuh akhir bulan, minta diinputkan datanya, 1 Oktober kartunya lah aktif. Gitu. Tapi kalau tadi kita udah UHC, izin Pak Ketum, kalau kita sudah UHC, itu bisa langsung aktif orang-orang itu kalau kita daftarkan. Nah, cuman karena kita belum mencapai 98%, memang ada jeda. Bulan ini daftarkan, bulan depan baru bisa. Nah makanya tadi kalau misalnya mau kontrol pakai BPJS, memang bisa digunakannya di bulan berikutnya. Karena Pemda kita menangguhnya 1 kali berobat aja. Ambil kartunya itu ke dinas kesehatan apa ke? Nah sekarang kita kan telah ada KTP Pak. Jadi biasanya kalau Bapak pendaftaran ke dinas kesehatan dikasih formulir tanda daftar, ada kan Pak? Nah itu biasanya awal bulan depan dinas kesehatan infoin, ini udah aktif ya kartunya. Bisa dia berobat pakai kartu yang lama juga bisa, atau kalau dia nggak punya kartu pakai KTP bisa langsung berobat ke puskesmas atau ke klinik. Bapak buka tadi itu ada Cika ya, iya nomor Cika tadi bisa ngecek juga tuh nanti tanggal 1 Oktober. Cek, oh ya aplikasi mobil JKN juga ada, kalau peserta bisa download. Tapi kalau Bapak mau ngecek kartunya aktif atau tidak, tadi melalui yang WhatsApp Cika, Bapak bisa cek nanti di 1 Oktober. Tapi biasanya dinas kesehatan ngasih info sih ke kita. Ini orang-orangnya udah aktif, dia bisa pakai BPJS. Nah, untuk yang warga-warga kita ini biasanya daftarkan di puskesmas dulu, Pak, yang dapat Bapesda. Nanti mungkin puskesmas di domisili di dekat tempat dia, untuk nanti kontrol selanjutnya. Ya, Pak. Saya tambahkan Pak, baru ingat yang tadi itu. Jadi memang bantuan dari dinas sosial itu hanya berlaku 1 kali. Nah, makanya itu akibat pengalaman melayani masyarakat. Makanya saya inisiasi tuh Pak, Bu buat Bankes ini bantuan untuk biaya berobat. Makanya 2 kalimat dalam 2 surat. 1 untuk bantuan biaya berobat, 1 untuk penguatan BPJS. Tujuannya apa? Ketika dia kontrol, dia tidak mengeluarkan uang. Nah, saya berpikirnya begitu. Nah, barangkali yang pasien Bapak ini sehatnya lebih cepat daripada kartunya keluar sehingga dia melakukan kontrol. Ya cepat kontak mau Pak dulu memang harus pakai terpaksa hewan sendiri menjelang kisnya keluar 1 bulan setelah dia harus pulang. Makanya selalu saya minta sama Bu Dewi, minta Bu 1 untuk biaya berobat, 1 lagi untuk BPJS. Selalu saya minta 2 selalu. Seperti itu. Paham ya Pak? Lanjut. Baik, selanjutnya tadi terkait itu ya Pak, saran ya untuk tenaga medis di rumah sakit ya Pak ya, untuk pelayanan yang kurang baik. Nah tadi yang antrian online itu Pak, itu salah satu beranjak dari keluhan peserta. Mereka dibeda-bedakan. Kalau dulu nih antrian umum itu beda sendiri polinya. Jadi kalau ada di rumah sakit di All Bros itu dia poli umumnya misalnya di lantai atas, poli BPJS-nya di lantai bawah. Memang dibedakan. Terus antriannya lebih cepat. Kalau antrian umum lebih cepat, antrian BPJS kan karena pasiennya banyak, jadi agak lama antrinya. Nah, dengan antrian online tadi Bapak Ibu yang sedang kami galakkan di tahun ini, itu tujuannya adalah untuk memecah diskriminasi itu. Jadi di antrian online mau pasien umum, mau pasien BPJS, dia masuk ke dalam satu antrian. Gitu. Jadi itu satu antrian di aplikasinya di rumah sakit. Jadi misalnya antrian 2-nya umum, antrian 3-nya BPJS, misalnya antrian 5-nya, jadi dia silang-silang gitulah. Jadi nggak bisa umum itu didahulukan. Nah tujuannya adalah untuk tidak ada diskriminasi untuk masyarakat kita yang menggunakan BPJS. Nah itu salah satu itu Pak yang antrian online itu tujuannya. Nah mungkin untuk yang tadi ya tenaga medis yang kurang ramah atau seperti apa, itu biasanya kami selalu setiap bulan sih Pak ada seperti
evaluasi tapi ke manajemennya. Nah mungkin ini kan karena kita tenaga medisnya di bawah naungan dari rumah sakit, mungkin itu yang belum tersampaikan secara secara langsung ke tenaga-tenaga medis. Nah biasanya kami feedback nih ke rumah sakit, ke manajemen. Pak ini ada keluhan segini, itu biasanya dirangkum sama Mbak Maya. Mbak Maya biasanya datang ke rumah sakit itu merangkum semua keluhan peserta. Yang kayak tadi yang nggak ramah, terus suruh beli obat di luar, itu semuanya diinformasikan ke rumah sakit, diminta perbaiki di bulan depan. Nah itu dia tadi ada beberapa rumah sakit yang tenaga medisnya yang memang sifat bawaannya emang agak kasar ke peserta. Nah itu mungkin ada yang diganti, ada yang dipindahkan ke poli yang mana yang tepat. Cuman mungkin beberapa informasi ini mungkin kayaknya tidak nyampai ke tenaga medis kita ini, karena kami kontak langsungnya ke manajemen. Nanti mungkin jadi bahan nih kami juga Pak, bahan evaluasi kami untuk mendorong rumah sakit mensosialisasikan sampai ke bawah, jadi tidak ada mispersepsi atau beda-beda pandangan pelayanan seperti itu. Oke, selanjutnya tadi terkait kecelakaan ya Pak ya. Kecelakaan ini yang minta fee siapa Pak? Ya kita Bu, ibaratnya seperti itu persulit itu sampai udah jam 12 malam Bu. Hari pagi baru selesai ya. Itu bahasa seperti itu apa namanya itu? Ingin cepat perkara langsung ini. Iya. Iya. Jadi harus kau bayar gitu tidak, ujung-ujung begitu. Nanti kalau kamu bayar sendiri, dari mana kita mau punya uang 20 juta? Ini harus pakai DP 10 juta nih, saat itu di kemudian. Nah ketika kita ngurus, jasa saja mintanya ke harus ada dulu surat dari kakak atas. Kakak atas begini gitu. Adalah satu duduk di belakang kayak gini kan Bu. Harusnya oknum seperti itu Nah harus gitu Bu, ditindaklanjuti. supaya jangan ada gitu. Persulitnya. Nanti kita dipersulit begitu. Betul sekali. Jadi ujung gimana? Boleh kami bantu katanya kan? Ini kita dari Pak. Dari kita cairkan, nanti dia baru cairkan punya kita gitu. Yang mempersulit itu dari kepolisian atau dari jasa Dari jasa jauh. Itu kalau dia foto namanya dicari tahu rumahnya itu. Iya, izin mungkin tadi Pak, ini Pak, foto tuh selain BPJS, tenaga kerjaan, kesehatan, jasa Ya. Jadi gini Pak Andres, kampanye institusi pemerintah. Kami kan antar institusi pemerintah tak mungkin menyalahkan institusi ini. Iya, betul. Jadi gini, kita ada namanya ombudsman. Oh iya, Ya, masyarakat ya. Jadi semua lembaga pemerintah yang memberi pelayanan itu akan dipelototin oleh ombudsman. Silakan aja sampaikan jasa raja begini, Dinsos begini, BPJS Kesehatan begini, BPJS Tenaga Kerja begini. Sampaikan aja ombudsman. Biar ombudsman yang turun mengecek bagaimana pelayanan publik mereka. Ya. Jadi kalau kami disuruh memanggil Kapolres, tak mungkin memanggil jasa raja. Berarti kita langsung catat aja nama bersangkutan yang itu. Langsung laporkan ke ombudsman. Ya, terus kita waktu sedikit. Tadi masih ada yang mau bertanya. Dirapel aja, cepat-cepat aja. Siap. Ya, coba kita dengarkan, terus kita selesaikan, terus kita bisa tutup. Ya, inti-intinya aja, dirapel aja. Ya Pak Adi. Baik, Bisa satu-satu panjang. saya coba dulu untuk Rapel aja. Azan tuh Pak, orang azan boleh ngomong Pak. Orang aja tidak boleh ngomong Pak. Itu pos ini. Ya raja tidak ada ngomong. Ada yang ngomong Biasa Pak kan ngomong. Orang azan nggak boleh ngomong. Ini izin sini. Iya, karena 2024 harus iya, ada 2 kali nih Pak. Yang kedua, kamu nggak selesai. Ini makasih banyak. partai apa Bu? Dari Partai Kabar Pak. Banding, pokoknya sekotak. Kasihan. Pokoknya sekotak. Pandi. Minta ya, Pak Eja, minta ya, nasi kotak. Jadi Pak Sekretaris,
Nah, cobalah dirapel ya. Baik, Dirapel aja. saya coba satu-satu bertanya. Intinya. Siapa tadi Pak Adi? 5 orang bertanya silakan. Pak Adi. Sudah selesai. Ya, Pak Adi. Oke Pak, saya atur. Nah, iya Silakan, Pak. Nah, dirapel satu-satu ya Pak Adi. Ya. Ya, Pak. Oke. Dari Begong dulu, silakan Pak. Langsung aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat Gini Pak, kebetulan Pak Adi kan di PKH juga nih. Ya. Kebetulan saya kan ketua Karang Taruna nih. Tolong PKH itu diaudit lagi Pak. Kadang-kadang saya sering kelahi itu sama pencacat. Kadang-kadang orang kosnya 4 dapat juga nih. Ada anak warga yang tidak berkos dengan punya KTP setempat tidak dapat. Alasannya gini, ini sistem dari pusat. Saya bukan bodoh amat. Saya tahu itu. Pak Ferry, nah itu di luar konteks. Silakan ke Dinsos. Pak Ferry main ke Dinsos. Ya. Kalian kembang. Silakan aja Pak. Oke. Yang kedua Pak, gini. Saya kadang-kadang kan ngurus orang Minang juga nih di Bengkong, banyak kan. Yang saya tanya sama ibu tadi, coba kasih kami akses untuk mendaftarkan. Kadang-kadang yang kami daftarkan ini tidak tahu dengan intelek, udah tua, tidak punya handphone yang Android. Ini gini Pak, kami bayarin loh Pak. Warga kami itu misalnya ada 5 orang, 1 kakak, kami bayarin tuh. Ada yang setahun kami bayarin. Ada warga yang baik hati itu membayar itu. Tolong kasih kami akses untuk mendaftarin Pak, biar kami nggak repot. Orang tuh harus kami bawa dulu, paling tidak kami bawa identitas video aja lah. Ini Oke, Pak. udah gitu aja Pak. Kami terima. Akhirnya Bapak minta akses untuk mendaftarkan agar Bapak di. Silakan Pak Andi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Leo, kami sudah diundang. Mohon izin kawan-kawan, Bapak, karena kami kostum kami berbeda nih dengan BPC. Tapi tetap Gemah Minang Motu aja. Betul Pak, bagian dari Gemah Minang. Sekupang. Betul Pak. Pak, terus kebetulan saya diamanahkan juga sebagai RT di grup. Pertanyaan, ada warga saya mengeluh selama ini sudah menumpuk kewajiban beliau kepada BPJS. Nah, sekiranya mendapat pelayanan itu tidak bisa. Nah, bisa atau harapan dari kami di write off atau dinolkan kembali. Ya, sebab kondisi setelah saya cek itu kondisinya mohon maaf dalam kondisi di bawah ya kemiskinan lah gitu Pak Adi. Jadi bagaimana langkah selanjutnya nanti sehingga warga kita ini ya bisa mendapatkan pelayanan kembali dari BPJS. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih banyak sudah saya terima. Selanjutnya, Dua. ya silakan Bu. Rekap aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cici. Saya terjadi pada diri saya sendiri Pak. Di rumah sakit Elizabeth Batam Center. Saya waktu itu malam itu dengan sakit asam lambung. Waktu itu saya pergi naik Grab gitu kan. Sama siapa? Kata susternya, naik Grab saya bilang kan. Sebelumnya saya diantar suami, pernah juga sakit, itu saya bayar sendiri diantar suami. Pas saya naik Grab saya sengaja saya tes gitu kan, sengaja dengan saya sakit disuntik. Habis itu ya udah Bu, ibu langsung aja di pembayaran gratis. Pas diantar suami, saya bayar 1 juta gitu. Pelayanannya seperti apa sih BPJS ini sebetulnya? Kadang dibilang gini, tidak ditanggung Bu sama BPJS sakit asam lambung gitu. Karena saya kan udah sesak, kalau nggak ke rumah sakit saya bisa meninggal kan. Nah itu. Dan saya lihat di BPJS ini semenjak ada BPJS ini dipersulit semuanya. Itu yang saya lihat selama saya berobat. Itu aja sih. Baik, itu yang Cici ya. Ya, artinya yang Cici pertanyakan apa saja yang ditanggung biar pengobatan di rumah sakit gitu ya Bu. Apakah asam lambung juga ditanggung atau bagaimana gitu ya? Nah, nanti dijawab nih. 3, 2 orang lagi silakan. Kapan kuisnya? Udah habis kan? Oke, selesai. Habis sudah. Ya, kalau udah selesai,
Kita pertanyaan pertama dari Bapak Pak Ferry. Pak Ferry. Ada akses diberikan akses yang Bu. Ya tadi itu ya Pak Ferry ya. Nanti untuk perwakilan nanti dari DPC masing-masing. Pak Zen ya, Pak Zen ya. Pak Zen ya. Yang minta akses. Iya Bu. Pak Zen. Pak Zen minta Nanti akses. mungkin izin Pak Ketum, nanti kami minta PIC 1 per DPC. Siapa nanti yang untuk pengurusan BPJS-nya per DPC kecamatan, nanti sampaikan ke kami nama-namanya. Jadi secara resmi kita tunjuk memang beliau adalah yang nanti mengurusi kepesertaan BPJS. Nanti kita urusinnya secara kolektif. Ada formulir dan persyaratan nanti yang kita lengkapi. Itu ya Pak, Pak Zen. Oke. Terus langsung jawab aja Pak ya. Tadi terkait Pak Andi ya Pak. Terkait yang mandiri yang menunggak tadi ya Pak ya. Menunggak terus tunggakannya mau diberikan gitu ya Pak. Nah, izin Pak, kalau untuk yang mandiri menunggak, kalau secara ketentuan di BPJS memang tidak bisa diputihkan. Tapi memang maksimal tunggakannya yang ditagihkan adalah 24 bulan tadi. Tapi dalam hal si masyarakat tadi mungkin Bapak sedang proses uruskan ya untuk dapat bantuan yang dari pemerintah. Kalau dia nunggak, dia bisa dialihkan dari pemerintah